mengutus malaikat yang bisa mengutus bukan menyuruh malaikat. malaikat. Oke. Jadi artinya dia suruh. Oke. Ya, oke. Nah, kalau itu begini. Ya Bapakku, di dalam Lukas 22 ketika dia berdoa di Taman Getsemani mulai dari 42. Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Nah, ini secara logika Abang. Secara logika. Kalau Yesus bisa menyuruh malaikat itu yang membuat kemahaan dia ada. Kenapa bisa malaikat sendiri itu yang menguatkan Tuhannya? Ya. Jadi pertanyaan Ibu tentang Lukas itu kan sebelum Tuhan Yesus disalibkan, ya toh dalam cerita itu. Jadi dia di Taman Getsemani karena dia mengetahui penderitaan yang akan dia alami sehingga peluhnya seperti darah. Enggak Bang, poinnya enggak itu Bang. Kemudian poinnya Yesus, begini Abang. Bang, saya tahu poinnya Ibu kenapa dia bisa menyuruhkan malaikat. Kemudian kenapa bukan dia Bang. bisa yang maha kuasa dikuatkan oleh malaikat. Itu kan intinya. Artinya menurut pendapat Ibu berarti waktu itu dia lemah gitu toh. Masa dia maha kuasa dikuatkan oleh bukan begini. Oke. Bukan begitu Bang. Masakan dia itu yang maha kuasa diberi kekuatan oleh malaikat. Sekarang begini deh. Abang bilang kan dia maha kuasa sehingga dia bisa menyuruh malaikat. Betul? Ya. Nah, kalau begitu, Maha Kuasa Yesus ini apa yang ada di muka bumi ini? Biar tahu dulu. Kemahaan yang dimiliki oleh Yesus sebagai Tuhan ini apa yang dia buat? Suatu keajaiban ya? Waktu dia masih melayani selama 3,5 tahun itu, Bu? Atau? Tidak, Bang. Tuhan itu jangan Anda batasi, Bang. Apakah mungkin kemahan dia? Saya justru mau menangkap pertanyaan Ibu sebentar dulu Bang. Sebentar dulu biar dapat poinnya gitu loh. Kalau Abang potong, kita akan adu teka aja di sini. Kemahaan, dengar Bang. Tuhan itu memiliki sifat kemahaan itu abadi kekal Bang. Tidak akan berubah Bang. Apakah dia berubah ketika dia jadi manusia? Itu berarti bukan Tuhan lagi Bang. Contoh ini, ketika kita masih bayi, kita memang tidak bisa ngapa-ngapain. Itu memang sudah positif, kita tidak bisa ngapa-ngapain. Tapi ketika kita sudah besar, kita bisa mengambil nasi. Nah, ini berubah. Makanya sifat-sifat kita ini tidak kekal, tidak abadi. Tetapi sifat dari Tuhan ini abadi. Dia maha melihat, maha kuasa, maha menciptakan. Tapi ketika dia sudah menjadi manusia, kemahan dia sudah tidak ada. Karena begini Bang, ya, Abang mengatakan bilang 3,5 tahun dia memiliki sifat kemahan. Ini bullshit namanya. Pada waktu bayi, kalau memang Yesus itu memiliki sifat kemahan, aturannya pada waktu bayi, dia tidak perlu bergantung kepada ibunya. Makan, menyusui, buang air kecil. Nanti akan Anda bilang, iya karena Yesus memiliki 2 natur. Nah, ini yang geblek Bang. Kenapa? 2 natur yang dimiliki Yesus, 1 natur kemanusiaan, 1 natur keilahian. Nah, natur kemanusiaannya dia merasa lapar. Natur keilahian, apakah ketika dia lapar, pada waktu dia bayi, dia tidak bisa mengambil sendiri? Tidak bisa. Berarti memang betul Yesus ini naturnya hanya kemanusiaan. Itu maksud saya, Bang. Kalau Abang menunjukkan kemahaan dia, terbantahkan apa yang dikatakan Yesus. Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Dia tahu bahwa yang menciptakan langit dan bumi ada Tuhan, bukan dia. Itu maksudku Bang. Karena dia katanya menyuruh malaikat. Pertanyaan saya, malaikat siapa yang disuruh oleh Yesus? Di situ nggak dijelaskan. Tapi kalau di dalam Lukas 1 nomor 26 jelas Tuhan mengutus malaikat Gabriel. Siapa itu malaikat Gabriel? Malaikat Gabriel tugasnya menyampaikan firman. Ini mengutus malaikat. Malaikat siapa? Tiba-tiba yang kita baca lagi nanti terbantahkan lagi. Di Taman Getsemani datang malaikat menguatkan Tuhan. Tuhan yang menyuruh malaikat
Tapi toh juga malaikat yang menguatkan Tuhan. Ini logika kemana, Bang? Tapi dia memiliki sifat maha. Abang tahu kan arti maha itu? Itu maksud saya, Bang. Mbak, Itu kayaknya istri abang menyuruh kerja itu ya. Ya. Menyuruh Gini, kerja ya. enggak, ini kerja. Gini Bu, jadi pernyataan Ibu kalau Tuhan itu memiliki kemahaan itu, berarti kemahaan itu kekal. Ya toh, sifat Tuhan itu abadi. Berarti naturnya hanya manusia. Itu yang, jadi kalau Yesus siapa malaikat yang disuruh oleh Yesus? Kalau Yesus menyuruh malaikat, kenapa malaikat itu menguatkan Yesus? Itu kan pertanyaan Ibu, toh? Ya. Itu toh, Ya, itu yang lanjutkan, saya Bang. catat. Dari pernyataan Abang jangan Ibu, apa itu yang sama catat. saya, biar abang lanjutkan. Jadi Ya. poin yang mau abang beritahukan sama saya itu apa Jadi gitu loh. tentang Tuhan memiliki ini justru apa yang Ibu tanyakan tadi saya berusaha untuk coba catat sehingga saya bisa menjelaskan sesuai dengan apa yang menjadi pertanyaan Ibu. Jadi Tuhan memiliki kemaha kekal, ya betul. Kalau dikatakan di dalam Filipi itu katakan bahwa yang walaupun ia dengan keadaan Allah tidak menggerakkan hal itu sebagai suatu keuntungan menjadi setara dengan Allah, melainkan menghampakan dirinya menjadi hamba di dalam keadaan sama dengan manusia dan kelihatan di dalam sikap seperti manusia. Ia sudah merendahkan dirinya dan taat sehingga sampai pada maut, yaitu mati tersalib. Jadi jelas apa yang Ibu katakan itu sudah dibantah di dalam Filipi tadi. Bahkan dalam Kolose katakan bahwa di dalam dia telah berhimpun segala, Kolose 2. Abang mengambil surat-surat ini, surat-surat siapa sebenarnya sih, Bang? Ya, kan begini Bu. Ini kan iman Kristen kami mengimani akan seluruh 66 kitab yang ada dalam kitab kami, Pak, Bu. Jadi pada saat Ibu mempertanyakan tentang iman kami, maka saya juga menjelaskannya sesuai dengan iman saya, dengan kitab yang saya percayai. Dan penjelasan itu saya pikir itu penjelasan yang dapat dipahami lah. Enggak, Bang. Saya nggak dapat memahami, Bang. Begini ya, gini, Bang. kalau Ibu Ya. dapat memahami pernyataan di sini dalam Tunggu dulu, jangankan saya, Bang. Jangankan saya. Abang begini aja. Kalau misalnya ya, Abang di suatu tempat yang ada di situ anak kecil yang berumur 10 tahun, 9 tahun aja deh, yang beda agama. Ya, Abang tanya, "Dek, Tuhan bisa mati?" Apa jawaban dia? Tidak akan bisa. Tidak akan bisa. Karena apa? Anak kecil saja tahu. Tuhan itu memiliki sifat kemahaan. Alam semesta ini, Abang, tidak bisa menampung Tuhan itu kalau datang. Hancur lulu lantak. Karena mungkin bagi Allah itu, alam semesta ini kalau dibilang sekecil butiran debu, mungkin lebih kecil lagi. Jadi kalau Abang mengatakan Tuhan menciptakan makhluknya manusia, maaf ya Bang, manusia melahirkan Tuhan. Terus Anda mengatakan lagi nanti itu Kak Nora memiliki dua natur, satu natur ilahi, satu natur manusianya. Saya terima, oke kita lanjut dua natur. Nah, natur manusianya dia makan sama seperti kita. Natur ilahinya apa? Ketika dia mati, ketika dia disalibkan, harusnya dia menunjukkan natur keilahian dia. Membangkitkan orang mati aja dia bisa. Menyembuhkan orang sakit aja dia bisa. Tapi kenapa ketika dirinya yang mau ditangkap, dia tidak bisa apa-apa? Nah ini yang tidak bisa diterima oleh akal. Akal sehat ya Bang. Tidak akan bisa diterima Bang. Contoh Abang. Saya buat satu contoh analogi. Abang adalah seorang pemimpin, direktur utama di perusahaan Abang. Nah, ketika salah satu karyawan Abang itu difitnah. Difitnah katanya karyawan Abang ini ingin membangkrutkan perusahaan Abang. Abang mendengarkan dari orang lain.
Orang yang tidak satu perusahaan dengan yang bukan perusahaan, orang yang bukan karyawan perusahaan abang. Terus pada waktu itu orang yang difitnah ini melapor ke abang. Melapor. Saya difitnah begini. Ternyata setelah ditelusuri, ya, yang mau membangkrutkan perusahaan abang itu adalah karyawan yang lain yang juga bekerja di situ. Terus, abang sebagai seorang pemimpin tidak punya kuasa untuk memecat. Sementara abang adalah seorang pemimpin yang punya perusahaan itu, tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, ini gabrul, Bang. Pak, bagaimana nih, Pak? Si ini sudah kedapatan, dia itu korupsi begini, bla bla bla. Abang diam saja, tidak punya kuasa. Nah, ini Bang, Yesus yang memiliki natur keilahian, ketika dia ditangkap, harusnya disitulah dia menunjukkan dia adalah Tuhan. Jangan pada waktu dia diminta untuk membangkitkan Lazarus, dia bangkitkan, dia membangkitkan seorang anak muda, dia bangkitkan, dia memberi makan 5.000 dengan 4.000 orang, dia memberi makan dengan 5 roti dan 2 ikan, dia berjalan di atas air, dia menyembuhkan orang yang buta, orang yang lumpuh bisa berjalan, itu dia buktikan. Tapi ketika dia mau ditangkap, mana? Gak bisa. Makanya dikatakan di dalam Lukas 7 nomor 16, coba abang lihat. Ketika dia membangkitkan seorang anak yang muda itu, semua orang di situ takjub, semua orang di situ merasa ketakutan. Dan mereka memuliakan Allah. Allah itu siapa? Allah itu siapa di situ? Itu merujuk kepada Tuhannya Yesus. Dan mereka mengatakan, telah hadir di antara kita seorang nabi besar. Saya bukakan abang, biar enak kita. Di dalam ini perikopnya, ya, dia membangkitkan. Dia juga Iskan seorang nabi ya. Saya ngerti. Ya, Lukas berapa itu Bang? Lukas 7 ya. Dia membangkitkan seorang anak yang muda dan memberikannya kepada ibunya lagi. Nah, Lukas 7 nomor 16. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Bapa. Sambil berkata, seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita dan Bapa telah melawat umatnya. Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Nah, orang-orang pada waktu itu mengakui mukjizat yang dibuat oleh Yesus itu adalah mukjizat yang diberikan Tuhan kepada nabi dan rasulnya. Karena Tuhan tidak membuat mukjizat, abangku. Tuhan itu membuat suatu keajaiban. Langit dan bumi ini adalah keajaiban, keagungan Tuhan. Nah, gini, Yesus menyembuhkan orang sakit. Tunggu dulu, membangkitkan orang mati. Itu hanyalah suatu mukjizat. Apakah Yesus bisa membelah lautan? Tidak bisa, Bang. Iya kan? Ya. Nah, jadi di mana Yesus mengklaim dirinya adalah Tuhan? Aku dan Bapa adalah satu. Satu apa mereka? Kalau satu visi misi betul. Diutusnya Yesus untuk menyampaikan firman, untuk mengajarkan tauhid. Hanya menyembah kepada satu Tuhan. Ini, kalau kita membahas kitab itu, kita harus mengetahui tentang ayat sebelumnya, ayat sesudahnya, atau perikop cerita yang ada. Jadi pada saat kita mengambil sepotong-sepotong dari ayat-ayat yang ada, maka tentunya kita bisa bernarasi dengan ya gitu. Kita bisa mengatasi dengan kesimpulan yang apa yang ada dalam pikiran kita, sehingga bisa jadi akan menjadi satu debat kusir saja. Jadi Bu, nggak debat kusir apa? Ibu, gini, Bu. Ini nggak debat kusir, tapi maksud saya pada saat kita keras-kerasan dengan pengertian kita masing-masing dengan mengangkat satu ayat tanpa mengetahui akan ceritanya seperti apa, itulah yang akan saya katakan sebentar kita akan menjadi debat kusir. Justru dari sini saya mencatat banyak pertanyaan Ibu, banyak sekali pertanyaan Ibu yang saya catat. Saya rindu menjawabnya, tapi karena Ibu juga sudah pergi, ya saya akan kerja sedikit lagi jam 10. Jadi kurang. Oh, masih lama. 1 jam lagi ya. Enggak. Hah? Waktu Indonesia Tengah tuh, ini Bu. Ya. Oh, iya. Indonesia Tengah. Itu jam jadi 10, di sana udah jam 10 ya? Ya, sedikit lagi. Ya, oke, nggak apa-apa. Gitu, Bu. Jadi banyak pertanyaan Ibu. Sebenarnya
enak kalau kita diskusi pakai data yang ada, tetapi kita fokus dulu ayat apa yang diangkat itu yang kita fokus untuk diskusikan. Iya, Agar supaya oke. bisa kita pecahkan. Sebenarnya maksudnya apa? Kan masuk dari satu ciri ayat itu pastilah dia berhubungan dengan ayat sebelumnya dan ayat sesudahnya. Ya, Mm-mm. Ibu, pertanyaan ibu banyak. Pertanyaan Bunda Nore itu banyak tentang ketika dia ditangkap, kenapa dia tidak melawan? Kalau dia Iya, bisa betul. melawan malaikat, kenapa dia diberi kekuatan oleh malaikat? Kalau Tuhan itu adalah pemaha kekalan, sifat Tuhan itu abadi, kenapa Yesus tidak? Dan lain-lain banyak sih. Tapi Iya. kalau mau jelaskan semuanya, Kita butuh waktu yang panjang. nanti waktu yang kita akan Iya. diskusikan bersama. Di follow aja saya, Bang. Tidak perlu siapa yang menang, yang penting ya berpegang Teredukasi. pada kebenaran kita masing-masing, Bu. Terima kasih, Bu. Iya, Ya, sama-sama. ya. Ya, sehat selalu ya, Bang. Amin. Makasih Tuhan berkati. Ya. Yang penting teredukasi, ya betul. Ayo, Kristen yang mau naik silahkan. Ayo, saudara Kristen yang mau naik berdiskusi silahkan ya. Kita santun aja, pagi-pagi jangan kayak mengejar bangke. Iya. Iya, itu makanya Tuhan itu memiliki sifat ya. Sifat kemahan dia itu kekal itu. Tidak mungkin berubah ketika dia manusia gitu. Jadi apa saja itu Tuhan menjadi makhluk itu mustahil itu. Karena Tuhan itu tidak bisa disamakan dengan makhluk. Allah itu tidak bisa disamakan dengan makhluk. Allah menciptakan makhluknya, Allah menjadi makhluk itu ya tidak mungkin. Tidak mungkin. Adik kecilkan adik, adik kecilkan adik. Adik kecilkan adik. Coba warna pink. Apa warna pink? Apalagi kalau Tuhan bisa lapar, ya. Mustahil. Mustahil Tuhan bisa lapar. Ini tadi ada yang Kristen ya? Mana tuh? Mana dia ya? Saya undang nih. Oh, ditolak ya? Adek nggak dengar mama ngomong ya? Adek nggak dengar mama ngomong, adek? Adek nggak dengar mama ngomong, adek? Ajam? Halo. Kak, di sekolah ya, Kak? SD. Lagi jam istirahat. Iya. Oh, jam SD, TK. SD.
Oh, SD. Ya, 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 ya. Di SD mana itu, Kak? Maksudnya di daerah mana? Sulawesi. Oh, Sulawesi. Bunda Bising. Kalau Ya, ya, kakak ya, orang ya. apa? Kakak Saya orang Medan, orang Batak. Oh, marganya apa? Aritonang. Ariton. Di sini ada sih orang Batak nikah sama orang sini. Manulang. Terus apa itu? Ompul. Apakah itu? Iya, 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 iya. Jadi ini maksudnya di daerah Sulawesi Selatan? Di ya noise sekali ya. Kakak, saya karena ada yang live di YouTube, saya izin turun dulu kakak ya. Oke, terima kasih Bu. Assalamualaikum. Iya noise sekali. Aduh. Waalaikumsalam Bang Maka. Adek, dengar nggak mama ngomong adek? Iya, semuanya nanti gantian ya. Oke. Let's go. Sekarang kita berangkat. Bapak udah bangun. Gak ada Kristen yang mau naik ya? Gak ada yang mau naik. Lupa belum masak. Tinggal gantian nih. Lupa juga lama. Sementara makan ini dulu ya. Habis ini mau masak nih. Ma, ini bantal. Bantal. Itu Indomie. Balik. Kecil kan adek. Gak mau. Mama cabut ya. Wifi-nya tuh ya. Mama cabut aja lah ya. Kalau melawan gitu ya. Oh tenda punah ya. Siapa yang mau naik beca? Aku bang, mau naik. Aku juga. Semuanya nanti ganti. Aduh, Allah Akbar. Go. Grok tinggi. Aduh. Ini kan sepatunya Pralava. Aku ambil aja. Sepatu mana? Wah, siapa yang ngambil? Kenapa kamu nangis? Sepatu hilang. Ah, kok bisa sih? Ya udah, aku bantu cariin. Wah, itu dia. Ternyata dipakai stick tua. Kau harus gimana ya? Wah, ini ada kotak. Aku bisa sembunyi. Lalu apa lagi ya? Oke, ada bisa. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Gara RT semua Muslim tahu dua Kristus. Iya. Enggak, saya pas waktu Bang Zuma diskusi sama RK itu, saya dengar, cuman apa ya maksudnya tidak terlalu fokus ke situ. Saya dengar memang beliau berdiskusi dengan RK. Yang poin dua Kristus ini saya tidak dapat. Poin dua Kristus. Itu pada waktu RK ngucap apa itu? Kok bisa sampai dia ngomong dua Kristus? Gitu loh. Ngomong apa waktu itu Bang Zuma ya? Dia akui ada dua Kristus. Nah, kalau ada dua Kristus yang dijumpai oleh Paulus, itu Kristus yang mana? Karena yang tidak mengakui Yesus datang sebagai manusia itu adalah si penyesat antikristus. Nah, sementara Paulus itu di dalam Galatia 1 nomor 11 itu mengatakan dia menerima Injil itu bukan dari manusia. Sementara Yesus kan anak manusia. Nah, ini. Kita
Kita cari dulu ya. Duh. Ada hadiahnya, tapi yang bertanda bintang, nggak ada hadiahnya. Coba kita lihat, ada nggak ya? Wih, beneran ada. Terus apa ya? Tidak fair gitu ya. Pelajaran lah. Gak usah lagi Bang Zuma di roomnya Oten. Yang mengklaim menang itu pihak Oten. Superboy itu bukan ateis ya. Dia bukan ateis. Dia Kristen. Orang ateis itu kan orang yang tidak mempercayai Tuhan. Setelah selesai diskusi, dia kan naikkan para penghujat semua, Metatron, siapa saja lagi di situ. Masa ateis kayak gitu? Contoh ya, di Indonesia ada pertandingan sepak bola, gitu loh, melawan negara, misalnya negara Amerika lah. Gak mungkin wasitnya dari Indonesia, gak mungkin wasitnya itu dari Amerika. Ini yang punya room Oten, debat di Oten, ya Oten lah yang mengklaim menang. Aduh, ada aja. Apa? Sebenarnya lebih fair di roomnya Bang Billy sebenarnya ya, Bang Billy Yahudi ya. Karena sekarang kita susah untuk mencari orang yang murni ateis. Yang murni ateis itu susah. Ya, susah sekali. Ateis pun dia ada juga sedikit ketidaksukaan kepada Muslim. Nah, kalau di room Bang Billy, ketampol nanti ZRK. Kalau di roomnya Bang Billy, ketampol nanti ZRK. Kristus kok bisa ada di dalam kitab Taurat? Hindu syair Bali, iya. Iya. Mas, astagfirullahaladzim. Saya pertama yang dengar itu tuh memang ngakak ya. Gini loh. Ketika kita diskusi yang kita bawa ini Al-Quran dengan hadis. Kan begitu. Ya kan? Penjabaran dari Al-Quran itu dijabarkan oleh baginda Rasulullah itu itulah di dalam hadis. Contoh seperti sholat diwajibkan ada di dalam Al-Quran. Bagaimana gerakannya? Itu ada di dalam hadis. Makanya kan kita dibilang ikutilah apa yang dikerjakan oleh baginda Rasulullah. Sesungguhnya dia itu adalah suri tauladan bagi kita, kan begitu. Nah, ketika menjabarkan tentang Yesus, kenapa diambil dalam perjanjian lama? Terus menanyakan tentang temanya, siapa itu Kristus? Kan itu. Kenapa lari ke baginda Rasulullah Nabi Muhammad? Nabi Muhammad itu sudah real, fix. Nabi penutup. Celah-celah yang dicari oleh Kristen untuk membantah tentang kenabian baginda Rasulullah, silsilahnya, itu tidak akan dapat. Kenapa tidak tertulis Nabi Muhammad itu disunat? Lah, paham gak dengan milah? Gitu loh. Musa aja tidak tertulis di dalam Bible kan. Hostnya malah diamin aja. Iya, nggak fair itu di tempat siapa. Terus teng 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 teng, RK menang. Aduh, kita udah tahu ya kualitasnya Bang Zuma kalau berdiskusi bagaimana. Ketika dikatakan data dulu baru jabarkan, ya beliau menunjukkan data. RK menjelaskan baru menunjukkan Galatia. Siapa penulis Galatia? Paulus. Bukankah saksi dusta semua itu adalah sumbernya dari Paulus? Sebab itu Kristus harus mati dan bangkit. Kristus harus mati dan bangkit. Di dalam Lukas 2 nomor 11, hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan. Malaikat siapa yang menyampaikan? Gak tahu. Disampaikan kepada siapa? Kepada para gembala. Emang gembala yang melahirkan? Engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki. Hendaklah engkau menamai ia Yesus. Adakah disebut Kristus?
Tidak. Kristos itu artinya yang diurapi, bahasa Yunani. Pengurapan itu diminyaki kepala. Terus yang mengurapi Yesus siapa? Tuhan. Loh. Saya undang, ini kok nggak ada yang mau naik ya? Nggak ada yang mau nerima ya? Salsa, akhirnya aku jadi ya tidur di rumah kamu. Sebelum naik ke kasur. Ya, PKPK, betul. Enak kali sih Superboy, panen dia. Campur-campur sama orang lain. Ih, bonekanya lucu. Ih, kamu apa-apa di Panen dia kan? Bunda Natali dibawa naikkan. Belum ada Oten. Kalau ada Oten tuh Bunda Natali kirim permintaan sendiri. perasaan mama dari tadi tuh minumannya kok baru dulu ya. Bilang kan ada sedot dari bawah. Perasaan mama dari tadi tuh minumannya Aku nih live pun ini terus kena pembatasan. sedot dari bawah. Kenapa lah ini banding tidak disetujui? Kenapa ya? Ada apa sih? Perasaan mama dari tadi tuang minumannya kok gak bener-bener ya. Jadi bilang kan ada sedot dari bawah. Perasaan mama dari tadi tuang minumannya kok gak bener-bener ya. Jadi bilang ada sedot dari bawah. Perasaan mama dari tadi tuang Gak tahu, kena pembatasan terus. ada sedot dari bawah. Perasaan mama dari tadi Bunda Pre-love. Bunda, sejak kapan Kristen itu mengerti haram dan halal? Apa yang dimakan oleh mereka itu memang tidak berkah. Sejak kapan ada keberkahan sama mereka? Sejak kapan mereka tuh paham haram dan halal? Nih, aku jambak memang gak ada yang mau. Aku udah buat 18 tahun ke atas, udah buat. Makanya tadi Bang Andi itu merokok kan tidak ada peringatan itu. Ditolaknya semua, boy. Iya, viralnya 2 Kristus. Kan ngeri nggak ada. Ayolah Kristen naik. Adek. Kenapa aku nggak dapat yang apa ya? Adek. Iya.
Sehat Kak, sehat. Botol Yakult. Iya, susah kali. Nih, ada Lucifer loh. Kundang Lucifer. Nama akun TikToknya Lucifer. Penasaran aku, Lucifer kok bisa main TikTok? Aduh, Allahu Akbar. Namanya Lucifer di sini loh. Lucifer kok bisa main TikTok? Allahu Akbar. Yang Kristen ayo naik. Iya, jadi malu dia. Betul. Nama akunnya tuh Bunda, orangnya besar. Aduh, ada aja. Masih kena apa? Peringat. Aduh. Itu kalau dari luar itu pembatasanku nampak ya? Pembatasan live itu ada? Ada? Dari luar. Nampak nggak? Nampak nggak? Enggak ada. Tapi ini aku kena pembatasan loh. Enggak ada. Kena pembatasan aku. Tuh dari ada yang report. Oh gitu ya. Ngeri juga ya. Turun aja dulu Bun. Yang punya tok-tok hotel. Ya kena saya nih. Tengok ya. Live Anda tidak memenuhi syarat untuk direkomendasikan sehingga dibatasi di hasil pencarian. Jadi kalau ada orang yang mencari itu tidak nampak kita live. Tuh loh, iya rungkat dulu ya. Aku kalau sudah rungkat itu malas lagi live. Iya. Palingan cari komal-komal muslim lah. Iya kan? Aku begitu kalau udah rungkat udah malas live. Kita cari dulu ya. Satu aja lagi lawannya dari Kristen. Rata-rata gitu harus rungkat dulu ya. Iya. Kita tengok dulu room Kristen, room Muslim siapa yang ada? Yang diskusi itu siapa? Yang diskusi? Rashid. Rashid nggak ada. Ustadz Arif. Oh, Ustadz Arif lagi ngaji.
Bang Faruk. Kalau Bang Faruk dia itu narasumber sendiri dia. Bang, dengar ya. Dengar. Aku kalau naik ke Bang Faruk, kami orang yang sama-sama tidak bisa diam, yang pengen diskusi itu susah. Iya. Contoh saya kalau makanya itu Faruk mana mau naik ke room saya itu. Ya karena dia juga orang yang tidak bisa diam. Saya juga tidak bisa diam. Kami sama-sama tidak bisa diam. Bang Goto, saya jarang masuk ke live beliau tuh. Jarang kali saya. Kita tengok ini ya. Ambon manise. Jarang kali ke Rian Arifin aja bun. Siapa Rian Arifin? Siapa? Halo Mami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku dibilang mami. Ya nggak apa-apa. Ini Apa, di mana? Mami? Lagi di Bogor. Orang Ambon. Orang Ambon. Orang Ambon memang manis-manis Ini lagi Tinggal aku ini. latihan. Mau latihan Lagi Mami? latihan ya? Iya. Latihan apa? Latihan bela diri. Ngapain diri dibela-bela? Nanti kalau aku nggak latihan, nanti aku nggak bisa jagain anak Mami. Karena aku menjadi menantu Mami toh. Iya, kalau Kita gas 1 match saja. Biar tambahin win Oke. Mami. Aku tidak pakai win deh. Ayo guys, kita kalahkan Tapi dulu memang- Mami kita ini. Mami ini penontonnya banyak, langsung ajakin. Taekwondo mungkin ya. Pasti Udah sabuk apa? apa? Sabuk warna apa? Sabuknya nggak ada sabuk Mami, nggak pakai sabuk aku. Oh, nggak pakai sabuk. Nggak pakai sabuk pengaman ya? Nggak pakai sabuk pengaman. Iya. Soalnya yang pengaman itu buat hal privat aja. Cinta di belis. Adik Oh, sabuk biru. cantik. Guys, tetap lari dulu guys, jangan sampai kita kalah sama ibu-ibu guys. Iya dek. Bajumu itu udah batai lalat. Mami orang mana? Saya orang Batak, Dek. Orang mana? Batak. Izin pelatih, siap. Pelatih. Siap. Jen, pelatih. Ini dia siap tapi dia main TikTok. Mami penontonnya banyak, ajakin aku PK Mami. Emang penontonmu berapa? Penonton aku 1 doang, sumpah. Itu ada 3 di situ kurang asam. Itu tengok dia bilang cuma 1. Opo Mami? Itu yang penontonnya tuh 3 itu lebih dari 3 itu ha. Gak ada Mami, sumpah. Dari Talo katanya tuh. Mami orang Ya. mana? Aku tadi kurang dengar. Saya orang Batak. Orang Batak? Oh, ada ya orang Batak cantik kayak gini ya? Kau pikir orang Batak jelek-jelek kurang ajar Dia bilang orang Batak jelek-jelek. Enggak Mami, orang Batak itu mukanya kan kayak tegang-tegang Peta ya? gitu. Kalau Mami ayu-ayu gitu. Kirain orang Sunda, sumpah. Enggak, kamu tahu nggak kenapa orang Batak tegang-tegang mukanya? Enggak, maksudnya kayak enggak ada yang seimut Mami. Mami ada anak gak? Bisa jadi menantu gak Mami? Ada anak saya, Udah besar? 21 tahun. Bisa itu? Tapi dia laki-laki deh. Bisa itu Mami? Laki-laki deh. Emang kau suka laki-laki? Emang Kalau kau gitu? janganlah, masih normal itu.
Mami di Medan berarti nih. Iya, saya di Medan. Kapan aku dikirimin Bika Ambon? Bika Ambon juga tidak enak deh. Hah? Bika Ambon tidak enak. Terus apa yang enak? Yang enak itu kalau dikirim durian. Gak suka aku durian. Aku mau suka Mami, tapi Mami udah ada suami. Eh, eh, kamu memang orang Ambon asli. Asli Ambon, Mami. Orang Ambon ada yang Islam. Banyak lah. Oh banyak juga ya. Iya. Di kota mananya yang mayoritas Islam? Di Ambon kotanya mayoritas Islam. Pokoknya daerah Maluku tuh mungkin kampung-kampung yang memang privatnya Nasrani, tapi kalau campuran banyak yang Islam sih. Gitu ya gitu. Oke. Dia Islam, boy. Emang ada yang bilang aku Nasrani, astagfirullah. Bacain ayat kursi nih. Iya. Saya pikir kamu Kristen deh, makanya diundang tadi. Rencana kakak mau diskusi gitu loh. Udah kita PK terakhir Mami ya, jangan PK sama aku lagi. Kenapa? Aman saja mau ngapain mau repot. Enggak, kenapa? Kenapa tidak boleh lagi? Kalau kapan-kapan gitu saya ketemu kau di live itu tidak bisa lagi saya PK dengan kau. Gak mau Mami tuh pas penonton banyak aja hanya PK. Kalau penontonnya 2 orang gak mau. Dek, penonton kakak itu tidak pernah di bawah 100, di atas 100 semua. Oh curhat. Curhat. Memang iya. Gitu. Oke ya, ini mau selesai. Sehat-sehat selalu ya, Dek. Mudah-mudahan dapat jodoh yang baik ya. Berarti aku bisa follow Mami nih. Follow saja. Oke, saya Tapi sudah aku di follow back nggak? Udah saya follow kamu, Tuhan. Udah aku yang follow tuh. Jarang-jarang aku follow orang loh. Gayamu. Oke ya, Dek. Makasih Gak mau ya. aku 1 match Sama. lagi. Udah nggak usah lagi, tapi udah. Wah. Enggak ini mertua. Salam dulu sama mertua abang, Dek. Mertua. Halo Mami. Mertua abang ini dari Medan. Mami jagain anaknya baik-baik ya Mami ya. Anakku laki-laki loh, woy. Cariin yang perempuan gak mau tahu aku. Bikin lagi, bikin. Enak kali kamu. Ada otak. Ada aja kamu. Pokoknya gak mau tahu bikin lagi. Nanti aku DM. Apa yang mau kau DM? Mami bikin anak perempuan. Gila kamu. Iya. Jangan Dia sampai menganggap aku. Tuhan. Guys, masa kita kalah guys? Mentang-mentang kita sepi kayak kuburan. Iya, lucu kali dia. Oh ini juga orang Medan, Mami. Ini orang Medan juga ini. Kamu Medan mana? Oh, Danau Toba dia, Mami. Oh, iya. Masih keluarga sama ikan mas dia ini. Papinya Jeff Colby. Adek kok cantik kita manis. Mami sehat selalu ya. Amin. Nanti kalau abang main-main ke Medan, abang main di rumah boleh ya. Abang. Stres. Iya kan kalau anak laki-laki harus dipanggil abang, Mami. Ya. Dia muslim. Setelan pasrah. Aman Muslim saja dia. mau ngapain mau rep. Berondong. Aduh.
Ini dia bilang ada nenekku kalau mau katanya. Salah. Nanti dia terkejut tahu siapa aku. Emang kamu siapa, Dek? Aku pura-pura nggak laku aja, Mami. Tapi istri aku udah 4. Mami mau lihat Siapa? orang gila nggak? Mami mau lihat orang gila nggak? Mana? Tapi jangan ketawa. Gak nampak, jauh kali. Ya bentar tuh, sabar, sabar. Tahan. Aman saja mau ngapain mau rekor. Jadi sampai tuan guru. Mau Itu pencaksilat atau apa itu, Dek? Iya itu mereka lagi pencaksilat. Di mana? Di Bogor. Di mana di Bogor. Bogornya? Mami mainlah ke sini. Saya di Bogor. Mana ada Mami tadi bilang orang Batak. Saya orang Batak. Kamu orang Ambon? Apakah kamu di Ambon? Enggak Tapi Mami di kan? Bogor. Ah, Bogornya mana? di Cilanda. Bogor. Oh, Mami di dekat Mabes TNI ya? Di Gunung Putri. Oh, Gunung Putri. Ya. Tahu aku sering lewat. Ya, itu di mana Gunung Putri itu? Di situ di bawah, aku di atasnya dikit. Agak lain Mami ya. Iya, lagi latihan itu ABRI Bunda. Oh, Aku mau latihan Mami, aku mau siap persiapan pelatnas soalnya. Polantas, abang tuh kayaknya loreng kayaknya. Oh, ya. Pantas dia tidak nyinggung agama. Iya kan? Liput di sini kayak orang gila. Kurang. Mami, nanti kita PK challenge Mami. Kalau aku kalah, nggak jadi deh. Penonton Mami banyak. Iya, dia sakit. Ya sakit parah dia nih. Nggak, aku pura-pura asik aja. Penonton sebelah nggak usah menye-menye kalian. Ya udah dadah Mami, sehat-sehat ya. Oke, sama-sama adekku. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Menye-menye. Pasam, dibilang ya kalian menye-menye. Dia lagi menghibur diri, iya. Usul tema itu apa? Mami puber. Aduh. Jangan, aku nggak mau ah. Mami. Enak aja. Kenapa itu Faruk rungkat? Itu Faruk kenapa rungkat, woy? Kenapa kok rungkat itu? Kenapa? Ah? Bukan aku tadi. Iya Kenapa? Nggak tahu. Kenapa? Padahal aku dilihat penontonmu udah 800-an loh. Iya, pelanggar apa jatuh? Akunku yang pertama kena pelanggaran. Akun yang ngomong itu kena pelanggaran. Nah, Langsung terus? kena peringatan. Kalau nggak dirungkatkan itu kena banned itu. Ya, benar. Kalau tamu sudah dapat peringatan, turunkan langsung baru rungkat. Iya.
Parah kali apa ini sekarang TikTok ini, bingung kita sekarang mau kayak mana ini, bola balik rungkat bola balik. Iya, tetep layarnya itu yang sayang kali kan, sudah banyak tetep layarnya, rungkat dimulai lagi dari awal. Aduh. Tadi bilang begini kan, aku bilang begini, ini aku kan kena pembatasan live. Terus aku bilang kita cari dulu room muslim. Dia bilang ke room Bang Faruk aja itu, katanya. Kalau ke room Bang Faruk itu nggak bisa saya jadi narasumber di situ. Itu Faruk itu tuh fighter, gue bilang. Dia itu sebagai narasumber di roomnya sendiri, sama seperti saya. Saya buka room, saya naikkan itu yang Kristen, yang Islam mana mau saya naikkan. Nah, kalau kecuali mau datang jam 12, nah itu dia bilang, gantian. Aku mulutku, orang yang tidak tahan mau bicara. Disuruh diam pula. Ya kan? Makanya aku bilang, itu Faruk juga mana mau naik ke rumahku tuh. Ya karena itu, beliau tuh seorang narasumber, saya narasumber, ya nggak mungkin narasumbernya gantian. Itu susah. Kita satu match saja itu. Saya juga sebenarnya mau rungkat ini gara-gara kena kena pembatasan terus. Kalau kita kena pembatasan. Memang aku sering dapat pemberitahuan sama TikTok disuruh PK. Itu pengaruh itu ya, gara-gara kita nggak mau PK jadi room kita gampang kali rungkat ya. Enggak juga itu. Sebenarnya enggak juga. Enggak. Pembatasan ini itu dikarenakan memang berkali-kali ada mungkin satu tamu yang melakukan pelanggaran. Kedua, kita sendiri yang melakukan pelanggaran. Makanya sebenarnya ya, ini ada teman yang ngomong, dia dari agensi itu, dia bilang begini, kalau memang sudah dalam 1 minggu itu, akun yang satu ini sudah 3 kali kena pelanggaran, lebih bagus dia didiamkan dulu selama 1 minggu atau 2 minggu, baru naik. Jadi TikTok itu dia mengapakan data, yang membaca datanya itu sudah bersih gitu tuh katanya. Oh, kalau kena pelanggaran bukan kena banned. Kena pelanggaran. Kan mau itu juga nanti jadi peringatan pemblokiran. Aku udah kena yang satu, pemblokiran akun. Makanya aku diamkan ini. Aku 5 kena 5. Itu tidak boleh di live kan itu. Tidak boleh di live Peringatan kan. pemblokiran. 5 aku kena. Tidak bisa itu di live kan dulu selama 1 bulan lebih. Nganggurkan dulu. Sampai dia hilang sendiri. Kalau tidak, blok permanen. Sayang. Tengoklah tuh penonton dia tuh. Apalah ini lagu rohani Islami tentang Nabi PDF. Dari sini tadi taping itu. Pernah jatuh dari ayunan dia itu yang taping tadi, makanya nggak aku tanggapi. Jadi waktu kecil dia pernah jatuh dari ayunan, ketimpa sama lemari es, kayak gitulah model. Makanya aku tanggapi dari tadi tuh, taping itu aja tapingannya, pening nggak denger ya? Apa-apa. Banyak Dari jam berapa itu lagi live? Dari jam 7:30. Jam 8. Di situ berapa penontonmu berapa di situ toh? 180-an. Semuanya hotel itu tetep layarmu cuma 45. Iya kan? Mereka lelah dan letih. Lelah, letih, lemah, lesu, lunglai, semuanya lah. Aduh. Akunku kalau kena pembatasan penonton nggak naik memang. Iya, pembatasan nggak kena itu, nggak kena penonton gitu. Rungkat kena aja kalau kena pembatasan itu. Iya, rencana mau rungkat, makanya mereka bilang, thank you Bang Jali. Makanya mereka bilang naik ke roomnya itu Faruk. Aduh, kalau ke roomnya itu Faruk saya tidak bisa jadi narasumber. Karena tema yang dibawa Bang Faruk itu kan gini, lebih bagus narasumber yang membuat tema, karena berarti dia menguasai, betul tidak? Nah, kalau kita sebagai tamu, tema sudah ada, itu yang mau didiskusikan, berarti kita harus dari awal lagi mempelajari tema itu. Iya.
Gitu. Nanti kita ke rumah Bang Faruk ya, kita ke rumah. Iyalah. Kedua, Cuk. Dia ada telepon dari Gondrong. Nah. Iya, maksudku yang username-nya hurufnya Cina itu. Oh. Thank you tadi Bang siapa tuh namanya? Bang Jali. Bang Jali, Bang Jali. Bu, thank you Bunda Nisa. Aku belum makan loh, woi, lapar loh, woi. Belum sarapan aku. Thank you Bang Setiawan. Kita nanti ke rumahnya Ito Faruk ya. Lampung hadir Ito. Ya. Usul tema untuk berikutnya. Itu udah selesai itu. Ito. Turun ya. Ya, Turun siap. ya. Ya. Ya, saya ke sana ya. Ya, makasih toh. Ya, yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iyalah, Bang Faruk penontonnya 500-an tuh. Ratusan itu penontonnya. Susah kalau kena pembatasan tidak akan naik penonton. Boston. Iya. Kalau kita kena pembatasan nggak akan naik. Kayak gitu. Kata aja Bun, iya. Tadi aku ngundang ini loh. Saya perbaikilah dulu. Bang Jibril. Bang Jibril mengirim mawar kematian. Bang Jibril naiklah, cerita sebentar lah yuk. Aku pengen curhat, boleh nggak sih Bang Jibril? Curhat dong. Iya. Salah lagi ya salah lah, mawar kematian. Naiklah Bang Jib. Kita 10 menit aja lah. Setelah itu aku juga memang mau rungkat Bang Jib. Naiklah yuk. Salah lagi. Adek, kok kayak gitu? Mawar kematian. Kalau dia suka kali lah yang mawar kematian. Orang nyekar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang nyekar di kuburan tuh pakai mawar, abang. Janganlah. Oke, siap salah. Gimana? Gimana kabarnya, Bang? Apa yang mau diceritain? Ya, 5 hari terakhir pilek, bindeng, habis itu. Apa tuh bindeng? Terus nggak ada suaranya lebih bindeng kayak apa namanya? Nggak enak lah. Apa sengau? Kayak mampet hidungnya. Pilek. Oh, itu kenapa bisa pilek? Kalau di sini lagi musimnya ini, kalau pagi panas, habis itu kalau sore hujan, habis itu kalau malam biasa kangen. Lagi musim, jadi gimana nggak sakit? Bukan? Ya. Pagi panas, sorenya hujan, malamnya kangen. Ngawur. Gimana nggak sakit ya?
Gimana nggak sakit hubungannya ya? dengan pilek? Kangen itu apa hubungannya? Enggak, bukan lagi musim. Ada kemarin pertanyaan Kristen sama saya, Bang. Tentang apa ya? Itu saya jadi lupa. Tapi saya memang saya bilang ini jadikan PR lah buat saya memang. Karena memang saya tidak tahu. Soal? Apa? Tentang Nabi Isa. Oke. Itu lahirnya. Oke. Ya, coba Iya. dijelaskan. Kalau di Al-Quran dijelaskan Bunda Maria itu keluar dari ke desanya, dan di dalam Al-Quran disebutkan Timur Bait El. Timur Bait El yang kalau kita lihat sekarang dalam map itu namanya daerah namanya Jericho. Nah, di Jericho itu memang sampai sekarang itu terkenalnya dengan kurmanya. Jadi kalau Bunda Nora ke Tanah Abang sekarang, cari yang namanya kurma Jul, JOOL. Nah, itu kurma Jericho. Itu memang sebesar 4 jari kita lah. Itu memang besar-besar. Nah, di Al-Quran diceritakan, tuh ada yang tulis Jul. Nah, jadi dari timur Bait El, timur Yerusalem itu ada namanya, memang ya itu, ada memang banyak pohon kurma di situ, dan Jibril di situ membantunya juga. Nah, Nazaret. Kalau Nazareth itu sampai sekarang masih dipertanyakan, Bunda. Kenapa? Karena gini loh, alasan di kitab mereka itu karena ada ada sensus. Nah, para scholars mereka udah sepakat bahwa waktu Romawi melakukan 3 kali sensus. 28 tahun sebelum Masehi, 18 tahun sebelum Masehi, dan 14 tahun setelah Masehi. Itu sensus yang dilakukan oleh Kaisar Agustus. Ingat ya, 28 tahun sebelum Masehi, 18 tahun sebelum Masehi, dan 14 tahun setelah Masehi. Nah, jadi kalau memang kita mau cocokin Yesus lahir di antara tahun itu nggak kena dengan umur dia. Karena dia disalib tahun 29 setelah Masehi. Umurnya kan 33. Ya. Jadi mestinya dia lahir 4 tahun sebelum Masehi. Sementara sensusnya terjadi di tahun 28 sebelum Masehi sama 18 tahun sebelum Masehi. Sesudah 14. Jadi ada 3 sensusnya. 28 sebelum Masehi, 24 sebelum Masehi, 18 sebelum Masehi, dan 4 setelah 14. Masehi. 4 apa 14? 14 setelah Masehi. Nah, menurut mereka Yesus itu disalib tahun 29 Masehi. Kalau umur dia 33, berarti 29 mestinya tambah 4 dong, berarti minus 4 dia lahirnya. Betul nggak? Berarti sebelum. Nih, aku gambarin deh, Jadi bingung aku. Nih, aku gambarin aja. Waalaikumsalam. Ini sampai orang Kristennya juga nggak ada yang ini sih, nggak ada yang sampai segini sih. Akuratnya ya. Iya, perhitungannya. Nih. Mereka kan imani aja, Bang. Iya, susah kan kalau kayak gitu. Ini dari prasasti Res Gestae Agustus, ya. Res Gestae. Di nomor 8-nya dikabarkan dia melakukan sensus itu. Nih kita iniin. Nah nih, Jangan yang kayak tadi aku gitu, bilang. Bang. Nih yang aku bilang. Tahun 29 sebelum Masehi. Cancel enggak guys? 8
sebelum Masehi, 14 sebelum Masehi. Nah, nih ya. Sesudah enggak? Enggak dong, CE dong. Kalau sebelum kan BCE. Tapi Before. abang ngomong tadi sesudah 14. 14, Sesudah. iya 14 setelah CE. Setelah, bukan ya kan? BCE. Nah, setelah. Abang 14 bilang setelah. tadi belum. Ada yang sebelum. Oke. Ini. Aku gambarin deh. Aku gambarin. Nih. Ini timeline-nya nih. Ini timeline-nya. Ini garis waktunya. Ya. Di sini sensus pertama 29 sebelum Masehi. Oke. Habis itu sensus kedua di 8 sebelum Masehi. Oke. Sensus ketiga di 14 setelah Masehi. Ya. Nah, ini kan tahun 0 nih berarti. Ya. Nah, Yesus disalib di tahun. Kalau dia umurnya 33, berarti mestinya dia di -4 lahirnya. Tunggu dulu bang, biar saya tidak bingung. Masehi ini perhitungannya bagaimana sih? Masehi ini kan tahun 0, ini dari tahun Kaisar Agustus punya anak. Ya. Nah, 0 ke 1 Masehi ini berapa tahun? 0 ke 1 1 tahun dong. Oh Ini begitu. 1, ini 2, ini 3, ini 4. Masehi dan dengan seterusnya. abad beda lah ya. Beda dong, 100 tahun oke, baru oke. 1 abad. Ya paham. Ini 100 tahun baru 101 abad. Ya. Abad di Ini 1 abad Tahun semua. 1 Ini 1 abad, ini 1 abad, ini 1 abad sebelum Masehi. ya. Nah, Nah. kita balik lagi ke tadi. 14 sesudah Masehi. Nah, tunggu. Kalau Yesus disalib di tahun 29, umurnya 33 tahun, berarti dia mesti lahirnya di -4. Jadi 4 Iya, tahun betul. sebelum Masehi. Sebelum Masehi ya. Nah, sementara dari prasasti ini kita tahu Agustus melakukan sensus itu di tahun 29, di tahun 8, sama di tahun 14. Mestinya Yesus 14. lahir di antara 3 ini. Kalau melihat prasastinya. Nah, ini laporan Romawi. Mereka melakukan sensus di tahun 29, tahun 8, sama 14 setelah Masehi. Nggak kena. Jadi yang mereka Padahal- gadang-gadang yang sesuai sejarah ya mana sejarahnya yang benar gitu loh. Ini aja sensus yang mana yang kalian. Nah, jadi Bunda, para pakar itu sepakat kalau cerita di sensus itu agar Ibunda Maria itu kabur dari Nazareth dan melahirkan di Bethlehem biar sesuai dengan nubuatan Masiah lahir di Bethlehem. Padahal Yesusnya nggak lahir di Bethlehem. Ini Berarti sesuai Yesus lahir sejarah di ya. mana? Hah? Yesusnya lahir di mana? Mereka harus setengah mati menjelaskan kalau itu lahirnya di Bethlehem. Kenapa? Karena mereka nggak mau mengakui akan ada di bawah pohon unta kan? Di bawah pohon kurma kan? Masa Islam lebih tahu? Masa Islam lebih tahu? Jadi kalau diperhitungkan menurut tanggal yang tadi itu berarti Yesus lahir sebelum Masehi dong. Mestinya 4 tahun sebelum Masehi. Mestinya, Iya kan? semestinya. Iya Iya, kan? semestinya 4 tahun sebelum Masehi. Karena ada yang nggak kena lagi sama Herodes. Terus kenapa Herodes jadi tahu dia? Nggak, Herodes itu meninggal 4 tahun sebelum Masehi. Di bulan Juli. Dia itu yang mimpin kota Raja Herod. Herodes. Iya, Herodes, yang dia raja Judea. Dia itu meninggalnya 4 tahun sebelum Masehi. Nih, gue tunjukin.
Ini dari Britannica. Ini datanya nggak bisa lebih valid daripada ini. Ini udah paling valid dah. Ini si Herod itu, dia lahirnya tahun 73 sebelum Masehi, meninggalnya bulan Maret atau April 4 tahun sebelum Masehi. Nah, jadi Yesus mesti lahir. Nah, jadi Yesus mesti lahir di zaman dia dong. Iya. Nah, berarti kena. Kalau Pontius Pilatus itu? Pontius Pilatus kena. Pontius Pilatus itu di 30-an tahun sebelum Masehi sampai 70 tahunan setelah Masehi. Kena. Kalau Pontius Pilatus kena. Bukan. Yesus kan dibawa ke dua raja ini. Iya, betul. Tapi lahirnya Yesus itu kenanya di Herodes. Karena di Herodes ini meninggalnya 4 tahun sebelum Masehi. Bukan, maksud saya pada waktu Yesus dihadapkan itu ke raja. Berarti Herodes itu kan sebenarnya sudah tidak ada waktu Yesus. Bukan sudah Herodes besar. yang ini. Bukan Herodes Raja Yudea. Beda lagi. Anaknya. Ini anaknya. ini Herodes Herodes Raja Yudea. Ya. Berarti yang menghakimi Yesus yang dua raja ini Pontius Herodes Pilatus. anaknya. Sama Herodes anaknya Herodes. Ya, betul. Nah, jadi begini Bang. Biar saya nangkep kan. Berarti Ya, kalau sebenarnya Yesus lebih enak ke lahir Islam. Yesus lahir sebelum. Sebelum Masehi, betul. Nggak mungkin tahun 0. Itu. Nggak mungkin tahun 0. Kalau perhitungan mereka ya. Iya, Kalau betul. menurut Islam memang betul Yesus lahir sesudah. Enggak, kalau di Islam nggak dijelasin, nggak penting. Oh, gitu. Untuk apa? Kenapa nanti ada kayak gini Kak? Oh, ya. Nanti ada kayak gini. Nanti entah kapan, entah jenderalnya berubah namanya, entah jenderalnya kenapa, nanti Al-Qurannya jadi salah. Oke. Dan sama di Al-Quran itu meriwayatkan, sama seperti waktu Yesus bilang, ingat pertanda Yunus. Kan Yesus nggak jelasin Yunus itu waktu itu ceritanya begini. Enggak, cuma meriwayatkan. Waktu itu Allah Subhanahu Wa Taala meriwayatkan ke Rasulullah. Waktu itu si Isa tuh begini, meriwayatkan. Nggak ngasih tahu detail. Jadi waktu itu rajanya, kan ini bukan kitab Nabi Isa, ini kitabnya Nabi Muhammad. Iya. Dan Jadi nggak penting juga kapannya kan, abad berapanya nggak penting juga untuk kita kan, karena Nabi kita kan Nabi Muhammad bukan Nabi Isa. Jadi Allah hanya situ menjelaskan bahwa memang ada diutus seorang nabi kepada bangsa Israel yang diturunkan firman terhadapnya, penerang, anjalu, yang menjadi Injil. Yang hendak mau disalibkan tetapi Allah menyelamatkan. Iya. Dan menggantikan. Begitu ya Betul, poinnya ya. Betul, menyerupakan. Sekarang Nabi itu disembah, dijadikan Tuhan, sehingga turunlah surat Al-Ikhlas bahwa Allah itu tidak diperanakan dan tidak diberanak dan tidak diperanakan karena betul. Karena gini Bunda Nora, manusia akan selalu seperti ini. Ada manusia yang nggak masuk di kepala dia kalau Tuhan itu nggak kelihatan, nggak masuk di kepala dia. Jadi dia memaksakan Tuhan itu mestinya kelihatan. Sampai di bangsa Arab zaman dulu, Nabi Ismail alaihissalam, keturunan anak-anak cucu Nabi Ismail itu Tuhannya Allah, tapi mereka bikin 3 anaknya, Alata, Aluza, Almanat. Dibikin 3 anak Allah, anak perempuan 3-3-nya. Biar kelihatan Tuhannya. ngeri juga ya. Itu ditinggal kurang lebih hampir 700 tahun sama cucu-cucu Nabi Ismail. Tiba-tiba udah nyembah berhala lagi. Padahal ada Ka'bah di situ. Dan mereka ngerinya, mereka Tuhannya tetap Allah. Dan nggak ada berhala Allah. Ada 316 berhala di sekitar Mekah. Nggak ada berhala Allah satupun. Aku ada catatan sejarahnya. Ini dari dari buku yang aku baru baca juga. Aku ada 25 nama berhala di sekitar Mekah waktu itu. Nggak ada yang berhala yang namanya Allah. Nah,
kiblat yang pertama itu di mana? Kan kiblat itu akhirnya diapakan karena ada berhala tuh. Kiblat yang pertama dari ajaran Nabi Ismail alaihissalam, dari buku yang aku baca dan dari riwayat-riwayat, itu memang pertamanya di Mekah. Untuk kaum Ismailite, untuk pengikut-pengikut Nabi Ismail, itu memang di Mekah. Untuk Ishak itu di Al-Aqsa atau Bait El mereka. Bunda kalau ingat Yesus mengusir-ngusir orang di Bait El. Iya. Nah, itu sama aja kayak ada sekarang orang jualan di sekitar di perkarangan Mekah, di perkarangan Ka'bah. Ya marah lah umat Islam, lu ngapain jual, ini tempat ibadah. Itu arah kiblat, dan itu memang diwariskan sama oke, tampilkan Bait El nih, namanya Second Temple. Ini Baru dirubah. zaman dirubah maksudnya? Kan sempat tidak di situ lagi. Nih, ini Bait El. Ini dibangunkan oleh Nabi Sulaiman. Sebelum ini dibangunkan oleh Nabi Ibrahim. Nih, ini Bait El. Tapi tahun 70 dihancurin sama Romawi. Hancur ini semua, tinggal satu dinding. Nah, dinding ini. Sekarang mereka ratapi dinding ini karena mereka nggak punya Bait El. Mereka ratapin ini, makanya jadi dinding ratapan. Tembok ratapan ya. Ya, mereka nangisin di sini ya, kita nggak punya Bait El lagi, nggak punya Bait El lagi. Mereka tangisin ini. Dan yang nggak boleh ada umat selain umat Yahudi yang masuk sini. Dan mereka itu menjadi kiblat mereka. Orang Yahudi sekarang kalau lagi di Portugal, lagi di Amerika dan segala macam, mereka tetap berdoa ke arah tanah suci. Jadi Ka'bahnya mereka nggak ada, kiblat mereka tetap ke sana. Kenapa? Karena bukan bangunan yang mereka arahkan, tapi tanah sucinya. Sama seperti kita, kalau Ka'bah hancur, Ka'bah itu udah pernah hancur 4 kali. Tapi kiblat kita tetap ke sana. Kenapa? Karena kita nggak mengarah kita tuh ke tanah sucinya, tanahnya yang disucikan oleh Allah, bukan bangunannya. Bangunannya setiap kiswahnya diganti, diinjek-injek. Nggak ada satu orang umat Muslim pun yang bilang, wah sesembahan kami diinjak-injak, nggak ada. Karena tanahnya untuk mentauhidkan, untuk mensatukan umat. Yang kiblat tadi tuh Bang. Iya, Itu kan sempat kiblat pertama itu kalau kita lihat dari Sirah Nabawiyah, Rasulullah itu memang mengarah doa itu ke Baitul Maqdis, ke arah Bait El ini. Nah, habis itu di tahun ke-13, tahun ke-8, 8 atau 13 nanti ya, aku mesti confirm lagi. Tahun ke-8 atau tahun ke-13 baru Allah ada menurunkan ayat baru arahin ke Ka'bah sesuai dengan hatimu. Baru Rasulullah ngarah ke Ka'bah. Tapi sebelum itu pun umat Quraisy yang pengikutnya Nabi Ismail itu memang kalau berdoa ngarah ke Ka'bah. Memang itu udah jadi kiblat. Pengikut Nabi Ismail alaihissalam itu udah melakukan sholat. Tapi sholat mereka sholat pagan, sholatnya nyanyi-nyanyi, ini tepuk-tepuk tangan, bersiul-siul, nggak doa. Tapi mereka sebut mereka itu sholat, padahal nggak. Ya sekarang itu kan kaum pagan. Sekarang kita lihat kan siapa yang berdoa kayak gitu. Iya. Jadi ibadah haji ini memang sudah ada sejak dulu ya. Oh, udah ada. Dan itu ada di Yahudi juga melakukan. Melakukan juga. Oh, nih aku buka ya. Misnah Sukah 4 nomor 5. Nih. Aku lihat ya dari Sefaria. Ini kitab fikih mereka. Misnah Sukah 4.
Nih, di nomor 5-nya kalau aku translate nih, nah, nih. Aku translate ya. Ya. Setiap hari mereka mengelilingi altar 1 kali dan berkata, Tuhan tolong selamatkan kami, Tuhan tolong beri kami kesuksesan. Mereka mengikutin Mazmur 118:25. Ini sekarang kalau kita buka Mazmur 118:25. Isi 118:25, ya Tuhan berilah kiranya keselamatan, ya Tuhan berilah kiranya kemujuran. Jadi mereka mengelilingi altar mereka dan nyanyiin itu. Rabi Yehuda berkata bahwa mereka akan berkata, Anifaho, tolong selamatkan kami. Dan pada hari itu, hari ke-7 Sukot, mereka akan mengelilingi altar sebanyak 7 kali. Jadi Yahudi kalau punya bait El, kitab fikih mereka bilang disuruh kelilingin 7 kali sambil baca Mazmur 118:25 yang isinya, ya Tuhan berilah kiranya keselamatan, ya Tuhan berilah kiranya kemujuran. Labaik Allahumma labaik, labaik ala syarika lana labaik, innal hamda wal ni'mata. Jadi tawaf itu memang turunan Nabi Ibrahim ke Ishak dan Ismail. Mereka disuruh mengelilingi bait El 7 kali. Yahudi ya? Yahudi. Itu tanda-tanda Samawi. Ajaran Samawi itu seperti itu. Nah, kalau si Sutejo ini kira-kira mengelilingi apa dia? Waduh, kita mesti tanya langsung. Neraka lah. Halo, assalamualaikum, salam. Jangan kau assalamualaikum. Ya Kau salam, salam. mengelilingi neraka. Tapi Sik, kalau tahu, neraka aku itu ngomong. Tadi ini penjelasan tentang Pak Jip itu mengenai Ismail ini sejak kapan dia jadi nabi ini? Setahu saya Ishak yang jadi nabi ini. Kok tadi Ismail? jelaskan Bang Jip. Kalau di kami Bang, Nabi Ismail itu seorang nabi. Di kami juga. Nih saya kasih tahu ya Bang ya. Boleh Bang? Ya. Nah, kalau di kami, ini saya tunjukin ya sama Bang nih. Jadi ada gambaran lah ya sedikit. Nih. Yang biru ini nabi Bang. Yang merah ini nabi dari Bani Israel. Nah, nabi kami itu ada 25. Ada Adam, habis itu Idris, Nuh, habis itu turun ke Ibrahim. Di sini ada Hud, ada Saleh. Nah, dari Ibrahim turun ke Ismail. Dari Ibrahim juga turun ke Ishak. Dari Ishak ke Yakub. Yakub ini turun ke bawah baru Yahudi namanya, karena Bani Yakub. Nah, yang merah ini nabi dari Bani Israel. Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Yunus, Nabi Yusuf, Nabi Ilyas, Ilyasa, Daud, Sulaiman, Zakaria, Yahya, Isa. Nah, tapi yang di luar Bani Israel, nabi itu Ismail ke Nabi Muhammad. Di sini ada Zulkifli, ada Ayub, ada Syu'aib, ada Lut, nih Job, ada Hud. Jadi ada 13 dari 25. Tunggu saya hitung tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 dari 25 nabi yang di Bani Israel. Sisanya enggak. Jadi 12 dari 25. Berarti 13 yang lain bukan Bani Israel. Begitu abangku. Total 25 yang kami mesti imani. Tetapi yang diisahkan dari dulu mulai dari Adam dan Hawa itu yang saya tahu itu Allah Ishak, Allah Ibrahim, Allah dari kenabian dari Israel, Bani Israel. Sejarah Iya, semua karena kitab mereka yang abang ambil kan. Sumbernya Ibu, sumbernya Pak. Iya. Sumbernya itu kan yang pertama keluar itu loh yang jelas itu kitab Musa. Yang nulis kitab Musa siapa Bang? Bang, yang nulis kitab Musa siapa?
Ya, yang jelas yang nulis itu kan dari sejarah dari kitab Musa sendiri kan sudah turun itu 10 hukum yang dari Tuhan itu. Itu 10 Yang hukum. tentang- Yang saya tanya yang nulis kitab Musa siapa? Apa ya? Kok abang bisa yakin gitu loh? Iya, karena gitu, sejarahnya itu memang begitu dari awal. Iya, tapi siapa yang nulis? Kalau sejarahnya jelas, kan abang bilang yang awal nih yang jelas. Tapi begitu abang ditanya siapa penulisnya nggak tahu. Katanya jelas. Bukan dari pengikut Musa sendiri itu yang menulis itu. Iya, siapa namanya? Nanti saya cari di Google nanti. Mantap. Jelaskan Bang Jip. Nah, karena jelaskan dulu. kalau dari kami Bang, kalau kitab suci itu mesti sanadnya itu mesti jelas Bang. Sanadnya itu benang merahnya. Siapa yang menyampaikan ke siapa, siapa menyampaikan ke siapa, siapa menyampaikan ke siapa, itu sanadnya mesti jelas. Karena itu kami menolak kitab yang abang pegang itu namanya Torah, habis itu Injil. Abang nggak punya Injil Bang. Nabi Isa itu Bang, Nabi Isa itu, abang dengerin dulu. Nabi Isa itu berbahasa Aramaik. Kitab abang itu original teksnya bahasa Yunani, Bang. Itu sama aja kalau tiba-tiba Al-Quran saya bahasa Mandarin. Sementara Rasulullah ngomongnya bahasa Arab. Kan lucu. Iya, tapi nabi dari keturunan di Arab ini loh kok jauh sekali dari sejarahnya awal itu loh, dari sumber Ismail premisnya itu loh. Abang tahu nggak Nabi Noah yang punya bahtera? Nabi Nuh itu sumber memang sumber dari keturunan Allah Ishak, Allah Yakub gitu. Gue tabok lo, lo mau bilang Nabi Nuh Bani Israel, gue terbalikin nih komputer gue. Loh, Aduh, iya ya toh. Allah. Kita lihat baca di perjanjian lama itu. Bang, Sejak abang tahu nggak Bani Israel itu kan keturunan Yakub ya? Ini kan keturunan Yakub. Ini baru Bani Israel nih. Ini Yakub nih. Ini baru Yahudi nih. Terus abang mau bilang Nabi Nuh di sini Yahudi? Lo kan baik. Tapi terus dia Yahudi, nggak sekalian aja Nabi Adam Yahudi. Tuh lah Nabi Adam belum ada negara bang, piye toh? Nah, itu tahu. dijelaskan tadi Bang Tejo, Mas Tejo, Nabi keturunan Yakub, keturunan Bani Israel itu dari Yakub, bukan dari Ishak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Betul nggak Bang Jibril? Betul. Dan kalau pertanyaan abang, kan Nabi dari Arab tuh dari mana? Nabi Nuh ini punya anak namanya Yafid. Itu tuh nanti turunnya ke Arab, jadi orang Arab. Nah, kalau Nabi Muhammadnya dari mana? Itu dari Ibrahim ke Ismail, ke Haidir, ke Aram, ke Adwa, ke Wazi, ke Sami, ke Zarih, ke Nanih, ke Musa, terus sampai ke Baginda Rasulullah Nabi Muhammad. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Sama seperti ini, Yehudza ke Bares, ke Rasrum, ke Raum, ke Umay. Ini terus sampai ke Daud, Sampai ke kepada? Sulaiman, baru sampai ke pada Isa alaihissalam. Nah terus kalau semuanya itu Enggak. benar, Tejo bentar. Nah, si Paulus ini keturunannya dari mana? Nah, lu. ya dari Israel toh. Nah. Tuh. Kata siapa itu, Bang? Kata siapa itu? Ya dia kan termasuk sebelum jadi Tuhan Yesus kan jadi ahli-ahli Taurat.
Oke, saya jadi Tuhan Yesus. saya jelasin sedikit. Sebelum jadi Sebelum Tuhan. jadi Tuhan Yesus katanya sih. Sebelum menjadi pengikut dia itu Oh, ada ya, lanjut lagi, Bro. berarti keturunan dari Yahudi. Tejo, memang betul kau tuh harus mengelilingi neraka aja lah kau ya. Ojo ngono lah, Bu. Iki diskusi Lanjut, api-api Ini. iki, diskusi iki. Nih, Tejo, kamu tahu yang namanya Ebionites nggak? Gak. Nah, Ebionites ini pengikut Nabi Isa atau Yehosua Al-Mahfiah itu di abad 1, namanya Ebionites. Nah, kalau saya buka datanya, ini menurut Bapak Gereja kamu abad kedua ya. Ini yang paling dekat nih, saya nggak bisa lebih dekat lagi nih. Nama Bapak Gereja kamu Evenius of Salamis. Ini Bapak Gereja abad 2. Dia lagi ngomongin soal apa namanya si Ebionites. Nah, ini saya translate ya. Dia lagi ngomongin Ebionites nih. Saya translate nih. Mereka juga tidak malu untuk menuduh Paulus di sini dengan beberapa rekayasa dari kejahatan dan penipuan para rasul palsu mereka. Mereka mengatakan bahwa dia adalah orang Tarsus, Paulus ya, yang dia akui sendiri dan tidak menyangkal. Dan mereka mengira bahwa dia berasal dari keturunan Yunani. Mengambil kesempatan ini dan pertanyaannya tegas. Saya adalah seorang pria dari Tarsus, seorang warga kota yang tidak biasa. Mereka kemudian mengklaim bahwa dia adalah orang Yunani dan putra dari ibu dan ayah Yunani. Tetapi bahwa dia telah pergi ke Yerusalem, tinggal di sana untuk sementara waktu, ingin menikahi seorang putri dari imam besar, dan karena itu dia menjadi seorang penganut dan disunat. Namun karena dia masih tidak bisa menikahi wanita seperti itu, dia marah dan menulis menentang sunat dan menentang sabat dan undang-undang. Ini dari Bapak Gereja abad kedua. Tejo, piye? Tetapi di abad kedua itu bapak-bapak gereja itu setelah itu di abad ketiga itu sudah ada pengesahan itu tentang keimanan kekristenan itu memang sudah disepakati bersama itu. Nah, di abad kedua. berarti ketuhanan kamu dari kesepakatan manusia ya, bukan dari Tuhan ya? Tuh, itu ada Tuhan yang turun lewat anugerah hikmat yang diberikan di abad ketiga. Gimana? Coba diulang sedikit omongannya. Jadi ada kesepakatan. Merumuskan bapak-bapak gereja itu di abad ketiga itu merumuskan itu namanya pengakuan iman kekristenan atau iman Konstantinopel itu. Siapa yang milih bapak-bapak gereja ini untuk punya kekuatan seperti itu, punya otoritas seperti itu? Yang memilih punya otoritas seperti itu di abad ketiga itu rangkuman dari kepercayaan para rasul, dari murid-murid Yesus sendiri, dari yang memegang ajaran mulai dari kitab sampai ke rasul-rasulnya yang dari jalur Allah Ishak, Allah Yakub, Nah, Allah mampus lagi. itu. Aduh. Jadi sampai Nggak, ini Ngomong apa tuh sampean? iya, ininya udah ke darah daging ini. Sampean ngomong apa toh? Duh, gak paham sih zaman ini. Sekarang kan sudah ada yang namanya iman kekristenan itu kan sudah ada, sudah berkembang di seluruh dunia. Itu sejarahnya itu dari abad ketiga itu para bapak gereja itu sudah merumuskan, mesepakatkan
bahwa iman Kristen tuh yang benar seperti ini begitu. Nah, jadi di abad 2 tadi Bapak Gereja belum sepakat. Di abad kedua tadi itu masih dalam pengembangan, masih dalam Belum mateng. belum matang karena kan namanya manusia banyak. Tapi yang jauh di Islam kan abad pertama, abad kelima atau keenam dia baru muncul itu merumuskan yang Nabi mulai dari Ismail tadi sampai diyakini sekarang itu kan baru abad ke-6. Lah ini abad ketiga. Bedanya loh berapa? Jadi yang 300 menyepakati itu tahun. siapa? Yang menyepakati itu siapa? Loh, sekarang saya mau tanya balik sama Ibu yang menyepakati atau sampai jadi itu namanya agama Islam itu tahun berapa dan siapa? Bukan agamanya yang menyepakati bahwa Nabi Isa alaihissalam itu atau Yesus itu adalah Tuhan itu siapa? Loh, itu bapak-bapak gereja di abad ketiga. Nah, jadi kesepakatan Tuhan Kristen itu dari Bapak Gereja. Kok nggak ada suaranya itu ini? Ngomong apa? Sinyal lo yang merah, Munaro. Udah rangkumannya itu loh. Ini kalau habis mandi belum dibedakin begini nih. Dikasih kompeng lagi ke mulutnya loh. Gini, Mas Gini Tejo, loh. Mas Tejo, Umatnya ini. Mas Tejo, ojo hujan, nanti kamu ketampol sendiri. Nih, Mas Tejo, ini perkenalkan dulu Bang Jibril. Mas Tejo ini itu suaminya dari Surti yang pada waktu mereka di sawah. Iya, ingat. Iya. Nah, jadi begini Mas Tejo. Mas Tejo, lu kemana dia? Ya, dia hilang. Dia takut Surti datang udah tuh. Fix dia takut Surti datang. Si Tejo naik gini. Memang saya tidak pernah mau nurunkan dia tuh karena dia kayak gini. Aduh, dan gimana loh otaknya ya? Entahlah. Kesepakatan Tuhan mereka dari bapak-bapak gereja di abad 3. Ya Allah, Tuhan. Enggak, itu berarti tinggal diluruskan aja. Jadi firmannya turun di abad 1, Rasulnya turun di abad 1, tapi kesepakatannya di abad 3. Sementara Rasulullah menerima wahyu, menerima firmannya di abad 7. Dan gak ada lagi setelah itu, udah di situ. Yang ngesahin ya, segala macam tuh Rasulullah sama Allah Subhanahu wa taala disampaikan ke sahabat-sahabatnya. Udah fix itu di situ. Sutejo teman SD-nya Bang Zuma. Oh iya. Iya, inget. Iya, yang kemarin. Iya, lettingnya katanya. Tejo. Aduh, ya Allah ya Robi. Waktu Aku ada naik dia- si Tejo nih. Waktu ada Tejo kan Bang Zuma bilang jangan turunin dia, tunggu aku mau naik. Iya. Ternyata lettingnya. Aku rasa paketnya habis. Tadi kan udah merah kan? Tejo Iya. nggak ada Ya paketnya. itu kalau habis mandi dicemongin, nggak dicemongin, itu bedak begitu. Iya. Sami. Pakai mau nyerang lagi. Iya. Dia tadi sudah mau menghujat tadi tuh sebenarnya. Iya. Parah kali batukmu Bang Ji. Batuk berdahak gitu ya. Itu makanya. Udah berobat. Yang tadi udah. Ini tadi kan aku naik gara-gara Bunda Nora bilang 10 menit aja, 10 menit. Iya. Stres kepalaku. Noten-noten pada gila. Udah nggak usah dipikirin, kapir emang gitu. Udah biarin aja. Ntar juga Maksudnya mati kayak gitu. sendiri. Bener ya. Yosak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Iya, tadi kepencet. Mana Sutejo?
Iya. Ya silakan Saya Bang. Muslim nyimak di bawah aja ya Bun. Oke, terima kasih. Boleh. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Turunkanlah. Bu? Nah, ini Sutejo. Sebentar, ini udah naik Sutejo ya. Udah naik Sutejo. Aku mute dulu sebentar, ini anakku minta makan pula. Sebentar dulu. Silakan Bang Jep. Bang Tejo. Halo, kesepakatan ini kalau diskusi Enggak, kenapa? jangan Kenapa? sebut-sebut nama-nama itu, harus yang satu jalur. Bagaimana ini Bu Haji mau ajak diskusi, sebut nama-nama Surti lagi, Itu Enggak, ini tadi turun luar kenapa? jalur. Turun tadi kenapa, Bang? Abang? Halo. Turun kenapa barusan? Lah ya itu bahasnya lain, wong tadi dibahas di masalah. Oh, karena bawa-bawa Surti. Iya itu kan sudah lain jalur. Siap. Ada bini tadi di rumah. Iya. Oh, oke. Ya udah, kita nggak bawa Surti lagi deh. Gimana Bang? Nah ya itu kita masih pertanyakan ulang tadi mengenai jalur kenabian tentang Ismail ini loh, kok jadi pertanyaan dunia ini kok tidak mengakui, yang mengakui cuman dari kenabian dari keturunan Arab yang dari jalur Ismail tadi itu loh. Oke. Ini total population. Enggak, abang bilang nggak diakui, Bang. Nggak diakui kalau sebagai nabi, yang diakui itu Ishak, yang dipersembahkan itu korban bakaran itu loh Ishak, dia di situ di sejarah perjanjian lama. Yang nggak ngakuin nih, ini saya tunjukin aja datanya ya Bang ya. Abang Kristennya Katolik apa Protestan atau abang pagan denoman Bang? Loh, masa aku nggak tahu? Saya ini saudaranya Bang Zuma ini sejak kecil dia tahu kalau saya protes. Jadi Protestan saya ini. Oh, Protestan. Tahu Bang Zuma saja lo tahu. Siap. Itu hari sempat. Siap salah. Tapi abang bilang kenabian dari turunan Nabi Ismail itu nggak diakui ya. Di sini Bang, Protestan itu totalnya 0,6 billion. Itu berarti sekitar kita pukul rata 800 juta lah. Ya. Habis itu Katolik itu 1,4 miliar. Jadi Katolik 1,4, Protestan 800 juta. Terus begitu saya lihat Islam total populations itu hampir 2 miliar, Bang. $2 miliar, Bang. Kan tadi saya bilang Katolik 1,4 miliar, Protestan 800 juta, Muslim 2 miliar Bang yang mengakui. Muslim lebih banyak daripada Katolik, Muslim lebih banyak daripada Protestan. Iya, cuma pembaruan mengenai kemajuan keimanan para Kristen ini ada di Protestan karena dia memperbarui, mendapatkan terus hikmat dari perjalanan lama sampai perjalanan hari ini. Di situ dia perkembangannya luar biasa. Ini iPhone apa agama Bang? Kok berkembang begini, di update mulu gini? Nah, tapi kenyataannya dengan adanya Protestan itu orang-orang yang percaya itu malah lebih maju. Lebih maju gimana Bang? Nah, nyatanya tadi Katolik berapa? 1,4. Nah, mula-mula 1,4, Katolik 1,4. Protein 800 juta. Ketambah 800 juta. Oh, ditambahin. Ya, kan? Kok ditambahin? Nah, itu kan perkembangan dari. Enggak, tunggu. Emang Katolik sama protein sama? Ya enggak sama, cuman sama. Nah, kok ditambah-tambahin kalau nggak sama?
Loh, namanya saja itu kan kesepakatan dari Bapak Gereja Konstantinopelnya, iman rasulinya sama. Nggak, Ya, waduh, kalau gimana sih? Abang tahu nggak bedanya Katolik sama Protestan? Bedanya itu cuma nama, tapi kesamaannya itu satu Ya, jalur. ngaku-ngaku. Pengajaran Abang minum para darah Tuhan nggak? rasul. Abang minum darah Tuhan nggak? Sejarahnya para rasul tuh diambil semua dari Katolik dengan Protestan itu tuh yang jalur sama. Abang minum darah Tuhan nggak kalau misa? Ya minum toh. Abang ikut misa? Emang ada misa di Protestan? Perjamuan itu dong. Perjamuan. Misa yang gue tanya misa. Yang Ya, makan sama, hosti saudara. itu loh, tejo yang makan hosti, roti hosti. Iya, Kamu itu mana namanya ikut? perjamuan. Ya kamu mana itu ikut namanya. Protestan? Gak ada Protestan makan mana ada hosti. kayak gitu ngarang. Ya ampun. Loh, bang saya sendiri Protestan kok, ya ikut perjamuan kok. Iya, orang sama itu orang. Ini nggak diundang ikut-ikutan nih orang nih. Abang jangan-jangan prostat ya bang? Ngawur. Tadi dia bilang prostat. Tenor, aku turun dulu ganti handphone dulu. Ya. Kenapa kok turun belum kelar? Ganti handphone, dia bilang ganti handphone. Saya kira takut dengan saya. Enggak lah. Abang masa abang dibilang nama si Suti aja bang turun takut ada bini di sebelah. Masa saya mau takut main kayak gitu? Bukan jalur keagamaan atau jalur diskusi. Iya bukan, ngapain kita takut? Kita tinggal teriak aja nama itu. Abang juga takut akhirnya. Nggak gimana tadi yang abang bilang Nabi Ismail keturunan kenabiannya nggak diakui. Sementara tadi Katolik 1,4 miliar. Protestan 800 juta. Biar Katolik tidak mengakui di kenabian Ismail. Iya. Habis itu Protestan nggak juga ngakuin 800 juta, tapi yang mengakui 2 miliar, Bang. Lebih banyak daripada Katolik, lebih banyak daripada Protestan. Assalamualaikum. Iya, tapi kan dia biar 2 miliar kan baru sekali di abad, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. mulai dari abad ke-6 atau abad ke-7. Bentar, izin bentar bang. Bentar, sorry Bang Jibril. Tadi Bang Jibril nanyain tuh ini yang makan roti perjamuan itu ya sama minum anggur perjamuan itu ya. Darah Tuhan. Protestan juga ada. Tapi? Ada itu. Ada, Protestan juga ada. Oh ada. Tapi bukan Ada. misa namanya. Perjamuan namanya sakramen perjamuan, bukan misa. Misa kan Katolik. Oh. Tapi tetap sama-sama minum perjamuan Yang sama. Bang Zuma Oh, saja percaya. Minum darah Tuhan juga, Bang. Enggak, itu tuh mengibaratkan perjamuan itu Darah rohani Bang. darah rohani. Enggak, coba Lanjut. Nabi Yakub kapan ngajarin kayak gitu, Bang? Nabi Ishak kapan ngajarin minum darah Tuhan gitu, Bang? Belum disempurnakan itu, Bro. Yang disempurnakan itu baru di abad disempurnakan. waktu waktu mengajarkan kepada murid-muridnya itu. Mengajarkan minumlah cawan. Enggak kan tadi katanya kita mau Allah Ibrahim, Allah Yakub, Allah Ishak ya kan? Di mana itu Iya. Allah Yakub sama Allah itu pada ngajarin minum darah Tuhan? Belum disempurnakan. Waktu sempurna itu kedatangan Yesus itu yang waktu sempurna, menyempurnakan dari di mana itu dibilang tuh? para kitab itu. Di mana itu dibilang? Nah, aku datang bukan untuk ini firman Tuhan dari Yesus. Firman Tuhan berkata, aku datang bukan untuk meniadakan itu kitab-kitab Taurat yang sudah ada, tapi menggenapi. Artinya menggenapi itu menyempurnakan. Loh, itu ngartiin dari mana itu menggenapi jadi menyempurnakan? Ya, ngerti kan itu kan sudah menjadi keyakinan para. Nah, kita ngomongin keyakinan. Loh, kenyataannya ditulis seperti itu. Enggak, kita nggak usah ngomongin keyakinan. Dari mana abang ngartiin genapin jadi nyempurnain?
Yesus bilang nggak seeota pun hukum Taurat akan berkurang atau berubah. Nah terus tiba-tiba abang kenapa makan babi sekarang? Itu namanya Tidak seeota pun bang, dibilang seeota pun. Loh itu sudah disempurnakan lagi dengan Nah, para mampus. kesaksian para rasul. Setelah Yesus itu tidak makan babi, terus disempurnakan lagi dengan Nah, iman disempurnakan kepercayaan lagi. waktu rasul-rasul itu. Bukan masalah haram halalnya yang kamu Lah haram-haram. makan. Emang dia ada haram-haram? Maksudnya bukan berarti itu nggak ada haram itu. Enggak, katanya menyempurnakan, kok membatalkan malah menghapuskan? Makanan itu sudah disempurnakan para rasul. Iya, itu ayatnya di mana itu? Siapa yang ngabarin kayak begitu? Nah, coba itu di apa Rasul Paulus. Nah, mampus, jadi kan Paulus tadi kita udah baca bukunya bang. Paulus itu orang Yunani. Iya, tapi kan dia berubah. Nah, jadi lah pengikut. abang nolak anaknya cucunya Nabi Ismail, tapi nerima Nabi Yahudi, Nabi Yunani. Bagaimana nih? Iya, imannya kan berubah. Nah, mampus. Nah, seperti halnya abang ini tidak terima Yesus, kon tiba-tiba jadi pendeta. Loh, saya ya. nerima Yesus. Saya justru ngikut apa yang Yesus bilang. Seperti Bang, gini aja simpelnya nih bang Sutejo nih. Bang, kalau tiba-tiba Nabi Isa atau Yesus itu hidupnya sekarang bang. Ini kita berandai-andai aja dia hidup sekarang. Dia kerjaannya sujud. Habis itu rambutnya, jenggotnya panjang. Sunat. Nggak makan babi. Tuhannya satu, nggak kelihatan. Emaknya berkerudung bang. Kira-kira Yesus tuh Muslim atau Kristen nih bang ya? Dulu itu loh nggak ada. Nggak dijawab. Kalau sekarang saya tanya. Oh, kalau sekarang. Yang sekarang itu ya yang jelas itu ya Muslim kalau pakai kerudung. Itu udah Tapi kan nggak ada. Itu udah tahu. Tapi lo tidak ada yang Itu udah tahu. Nah, Kalau Nabi Isa atau Yesus hidup zaman ini, Sutejo bilang dia Muslim. Nah ya udah. kalau sekarang. Udah kelar, udah. Lah iya, maksudnya Ya kalau udah, abang sekarang. kenapa nyembah Muslim bang? Abang kenapa nyembah orang Muslim? Loh. Itu kan Muslim bukan Yesus. Bagaimana abang? Iya, kan tadi saya tanya kalau Yesus. Muslim itu kan Muhammad yang dia sembah. Jadi bukan Yesus. Jadi ya iya toh. Beda jalur. Ya udah, kenapa abang nyembah Muslim? Nabi Isa kan Muslim nih, kenapa abang sembah nih? Kamu bilang tadi kalau Yesus ada sekarang. Dia Muslim abang bilang. Nah, ya sekarang ini bukan Muslim. Yang itu pasti dia tidak bukan ada. Kristen dong. Yang pasti dia bukan Kristen dong. Betul nggak? Dulu. Kenapa abang Kristen sekarang? Yesusnya aja nggak Kristen? Karena Yesus itu sudah memberikan kuncinya itu kepada semua para rasul, para murid, dan sekarang itu sudah disempurnakan Kasih kunci menjadi lagi. Kristen begitu Oke. loh. Jadi Ini yang pakai sempurna kunci lagi. Kristen, Aduh. Hah? yang Apa? sempurna. Ya ini kita udah ngomongin iman sih, susah nih kalau udah kayak gini. Insya Allah Yesusnya Islam. Dia tetap sama ini udah mendarah daging, benar Nora. Dia udah ngakuin kalau Yesus hidup zaman ini Muslim Yesus. Tetap dia mau Kristen. Piye. Bikin ngempet ketawa aja dari tadi orang. Tejo. Piye Thomas, Mas Tejo, tadi kan pembahasan awal itu yang dijelaskan sama Mas Jibril itu kalau Yahudi juga itu melakukan tawaf kayak seperti ibadah haji. Nah, mereka keliling sebanyak 7 kali lah. Kristen ini keliling apa? Apa yang dikelilingi Kristen ini apa, Mas? Mas kira-kira apa toh?
Lah nyapa kenapa kok keliling-keliling ke sana kemari? Lowong Tuhan Yesus sudah ada di mana-mana. Loh, maksud saya tuh begini loh Mas. Yahudi saja ada tuh mengelilingi bait suci. Lah kamu ngelilingi apa? Neraka. Hah? Di sana ada yang namanya jumroh loh. Jumroh begini Sutejo. Sana ada jumroh tuh, lempar batu. Kecil-kecil itu artinya tuh melempar setan-setan gitu loh. Ya kan? Nah, kita buka di dalam kitabmu ya. Saya buka ini. Boleh Tejo, izin Mas Tejo. Boleh Mas. Boleh Mas. Mas Tejo. Mas piye to lo Mas? Mas diceluki mbok yo jawab kala Mas kon iku sing genah kok. Yo, jerene kon ngrungokne dhisik. Engko lek kadung aku jawab kowe gak iso jawab kowe engko lek kadung aku. Iso loh Mas, iso. Jadi teringat aku. Nah, ini saya bacakan di dalam Yohanes 8. Kalau di Islam, ibadah haji itu ada rukunnya itu salah satunya itu jumroh, yaitu melempar batu itu seperti melempar setan-setan. Ya? Paham Sutejo? Paham? Nah, saya buka di dalam Yohanes 8. Ini dikatakan begini. Saya baca mulai dari ini aja karena kepanjangan. Di dalam Yohanes 8 nomor 58, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Di nomor 59-nya, lalu mereka mengambil batu untuk melempar dia itu Yesus, tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Tuhan. Nah, sekarang saya memikirkan begini loh Mas. Di bait Tuhan itu, di situ kalau orang Yahudi itu kan keliling tawaf tuh 7 kali. Kalau di Islam itu mereka melakukan ibadah salah satunya jumroh itu adalah melempar batu, itu artinya melempar setan. Gitu. Loh, kok Yesus loh Tuhan kok bisa dia sama batu takut kok? Itu pikir. Kalau Sutejo itu Tuhannya sing dilempari Bun, Tuhannya sing dilempari batu Bun. Tuhannya yang dilemparin batu. Kok bisa takut Tuhan sama batu? Iblis dilempar batu takut. Kok Tuhan dilempar batu malah kabur tuh? Monggo Mas, saya sambil menikmati kerupuk Mas. Itu sinyalnya merah tuh. Tuh, handphonenya jangan-jangan terkunci tuh. Teman Kristen kasih naik, jangan cuma Muslim tok supaya imbang. Saudaramu gak ada yang mau naik Tejo. Mereka nggak ada yang berani sama ibu. Mulai lempar-lempar batu tadi itu loh, saya pikir itu masa ibadah kok lempar-lempar batu itu ya apa itu seperti ngelempar setan. Masa setannya ada di tempat ibadah kan nggak mungkin. Seandainya ibu mau lempar batu, terus di situ sama halnya melempar setan. Namanya di mana-mana itu di ruang Maha Kudus atau di tempat suci itu. Akalnya itu loh. Jadi gini Bunda Nora. Iya saya paham. Jadi gini. Iya dong. Jadi ya saya paham. Jadi gini Bunda Nora. Kalau lempar jumroh itu kan kita mengulang napak tilas Nabi Ibrahim waktu itu digoda setan untuk waktu Nabi Ismail alaihissalam mau disembelih kan. Tapi mungkin ibadahnya Sutejo ini kalau ke Bait El itu ngacak-ngacak tempat orang jualan. Napak tilasnya. Enggak begitu. Jadi abang kalau ke gereja ada yang jualan acak-acak, itu ibadah abang gitu ya bang ya? Yang namanya napak tilas itu cuman
melihat, mendengar apa, oh sana pernah ada sejarah begini. Jadi ndak ibadah dengan ibaratkan ibadah lempar batu, mengusir setan, ndak ada di situ. Iya, lebih bagus ngacak-ngacak ini kan, ngacak-ngacak jualan orang kan. Artinya coba logika sendiri, Bang. Bukan, di Bang. tempat Bang. ibadah yang katanya Bang Jibril, sebentar, tempat Mas suci. Tejo. Mas Tejo. Tengah suci. Mas Tejo, Iya sebentar. Itu kan tadi sudah dijelaskan sama Bang Jibril. Itu melempar batu itu seperti mengingatkan ketika Nabi Ibrahim mengusir setan. Nah, kami melakukan itu bukan berarti setannya ada di situ, tapi seperti mengingatkan. Nah, yang saya heran, ada orang minum darah dengan makan daging manusia atau piye. Minumlah darah ini. Ini seperti minumlah anggur ini seperti meminum darahku. Makanlah roti Kalau seperti itu memakan enggak Ini kok. Ibu ini kalau mikir itu enggak jadi, enggak sampai ke situ. Nah, itu yang dimaksud itu darah perjanjian, darah roh darah kudus, perjanjian itu darah iman. manusia atau bukan? Loh, Nah, jawab dulu. enggak nyampe Ibu kalau bahas itu Bukan karena nggak itu nyampe. Jawab dulu Tejo. Darah perjanjian itu darah binatang apa darah manusia? itu sudah jelas di sejarah itu darah manusia Yesus apa Kristus yang bukan? tercurah itu Nah, menandakan berarti darah manusia bukan. janjian. Darah manusia bukan. Iya, tapi Udah. bukan diminum atau Jadi dimakan begini, secara jasmani. Mas Tejo, jadi begini. Jumroh melempar-lempar kecil itu seperti kita diingatkan bahwa pada waktu Nabi Ibrahim mengusir setan itu kerjanya menggoda. Diam dulu. Tunggu. Nah, kalau di gereja pada waktu perjamuan kudus itu yang diminum tuh darah manusia. Darah anggur itu Bu yang diminum. Oh, anggur punya darah toh? Anggur. Tetapi sudah dimatrekkan. Oke, sebentar. Ya, tunggu dulu. Meminum anggur cuman itu ini masa itu orang ibadah mengkiaskan. di setannya masih sudah ndak ada masih dilempar-lempar terus. Ya iyalah. Buktinya juga begini. Yesus kamu disalib itu tuh karena apa? Siapa yang menginginkan Yesus disalib? Loh itu kehendak kalau itu suratan takdir itu memang jalan dari Tuhan dari Bapa. Siapa Tapi yang menakdirkan? Tunggu dulu. Sudah hilang kok masih dilempar. Itu. Loh, buktinya kenapa Yesus dilempar kok dia lari? Kenapa Tuhan kok takut batu? Begini, kalau Jumroh ini kan melempar setan. Nah, ketika Yesus dilempar pakai batu, kenapa Yesus lari? Topiye. Yesus bukan setan kan? Bukan kan, Mas Tejo? Bukan ya? Mas. Itu yang kalau di Islam kan Jumroh itu kan yang dilempar itu setan. Nah, kalau di dalam Yohanes 8:59 yang dilempar Yesus. Kenapa Yesus kabur? Setan dilempar kabur. Kenapa kok ini Tuhan dilempar kok kabur, Mas? Dia itu menghilang karena belum waktunya itu. Belum waktunya dia dijadikan belum waktunya dia waktunya apa tuh proses Bun, penyaliban. aku turun naik lagi ya Bun, kamera aku nggak bisa aku buka. Turun naik lagi Bun. Kenapa kok takut kamu turun lagi sama dengan Bang Zuma ini? Turun, naik lagi. Yo, lo bawa setan dari neraka gue nggak takut. Kenapa jadi takut? Gue sambit setan lo. Iya langsung sekarang ini lempar-lempar terus tidak habis-habis. Bagaimana ini? Memang parah ini ya si Sutejo nih ya. Fakta data seperti itu loh Bu Ibu. Bukan begini loh, begini. Gimana nggak mabok orang ini yang ininya disuruh minum anggur nih. Aduh.
Tapi faktanya yang minum anggur pakai anggur asam pakai bunga karang itu, yang minum itu mati nggak? Tejo. Itu masalah minum anggur itu yang disemprotkan itu cuka itu penambahan penyedap, bukan diminumkan. Asam cuka itu bukan berarti itu suka. Emang dia lagi makan bakso dikasih cuka? Lu ngadi-ngadi aja lu, Tejo. Kasih cuka. Aduh. Cuka sama kecap gitu ya. Tambahin bawang goreng kalian. Bukan, dia pikir makan acar pakai cuka. Iya, acarnya pakai cuka. Biar seger gitu ya. Iya. Ngadi-ngadi. Kadang-kadang. Lah lek ngono kan sampean orang guyu, lek guyu ngono kan ya. Barang muring-muring kalau tak keju. Aduh. Lek sampean muring-muring garakne darah tinggi. Nah, lek guyu kan sehat toh. Itu ajarannya udah minum anggur dicuka-cukain. Baksonya nggak jelas. Kuwi karena aku terpanggil, nggak terpilih. Jadi tetap nggak percaya. Itu, tengok, kan Natalia ini cantik kan? Coba waktu Kristen, peta-peta muka kamu. Nggak peta pun, nggak peta pun. Cantiknya itu sekarang cuma di luar tok Bunda, sama dengan Ibu. Tapi di dalamnya itu dia menolak Tuhan, karena menolak Tuhan Yesus itu sudah tidak bagus di hatinya. Jadi cuma di luar dia. Tadi bilang di awal katanya Yesus kalau di zaman sekarang dia Muslim. Ngapain saya nolak? Kalau Muslim ya sama dong, satu golongan dengan saya. Gimana sih? Mantap. Satu golongan. Mantap ya Bang Jibril ya, satu golongan dong. Itu adat istiadatnya kan cara dulu, zaman dahulu. Adat istiadat Yahudi itu semuanya itu ya brewok. Oh, berarti Tuhanmu itu adatnya Yahudi cuma agamanya Islam. Oh, jadi gitu ternyata Bang Jibril. lanjut ke Natali. Mengerikan ya. Memang Natalia sudah berubah ini, mulai jadi Islam ini. Dulu padahal enggak begini dia. Sok tahu. Dulu nggak begini tuh, dulu kan ini ngehalu gitu kan, minum anggur perjamuan menghayal itu darah Tuhan. Dulu gitu dulu saya ngehalu gitu. Dikasih kan ini roti, angkat ya kan, makanlah gitu kan. Menghayal itu daging Tuhan. Dulu saya menghayal itu daging Tuhan, nggak mungkin dong daging Yesus beneran dipotong-potong terus aku makan ya kan. Itu dulu kayak gitu. Tapi setelah aku sadar, kayak kamu bilang tadi Bang Sutejo, Yesus kalau hidup di zaman sekarang dia Muslim. Setuju aku sama Bang Sutejo. Jarang-jarang aku setuju sama oten-oten diskusi ya. Ini aku setuju loh, kalau Yesus zaman sekarang Muslim, itu saya setuju tuh. Jadinya ya sama, saya juga Muslim. Zaman sekarang tuh Muslim memang semuanya. Semua akan Muslim pada waktunya. Begitu Bang Sutejo. Ya belum tentu tuh Bu, itu semua kan karena panggilan Tuhan. Jadi yang menentukan itu kan nanti kan Tuhan sendiri, yang dia ini mewajibkan masuk surga, percaya. Ya tapi gini Bunda Natali, kita kalau lihat-lihat ya ini kalau orang-orang yang mualaf, orang-orang yang masuk Islam itu pasti karena alasannya karena Islam masuk akal atau make sense, lebih logik, lebih ini, lebih itu. Tapi orang-orang yang masuk Kristen ujung-ujungnya ketemu Tuhan. Pernah nggak kita denger gue masuk Kristen karena Kristen lebih make sense, lebih masuk akal? Pernah nggak? Nggak pernah aku dengar. Nggak pernah. Nah, kalau di Kristen tuh ujung-ujungnya itu Tuhan sendiri yang menjemput Bang. Kalau seperti Mbak Natali ini nanti kalau bisa mati. Bentar Tala, dia jemput dari mana? Pakai kendaraan apa? Dia keliling cuma berapa meter aja minjem keledai orang. Gimana sih? Apalagi mau jemput ke sini? Sekarang itu zamannya lebih hebat dari zaman dulu. Tuhan itu Yesus itu dulu kan cuma satu. Nah, sekarang bisa jadi di mana-mana itu bisa jadi Tuhan Yesus itu ada. Seandainya di Amerika, di
Mana di Arab, di Indonesia. Ini Tuhan apa kurir Gojek, Bang? Kok ada di mana-mana ya? Banyak cabangnya apa gimana ya? Buka Kok cabang. nganter-nganter begini? Ada di mana-mana kan? Tuhan Yesus itu luar biasa dia. Dia itu luar biasa. Beda dengan Muhammad. Kalau jauh sekali dengan Muhammad. Kalau Muhammad cuma satu. Mulai. Lucu ya. Dia tuh nyembah ya kan, katanya Yesus itu Tuhan, tapi yang dia bandingin dengan nabi gitu loh. Kan lucu gitu ya. Kok bandingannya levelnya jauh banget gitu loh. Kalau mau bandingin Yesus Yesusmu itu kan berarti nabi. bandinginnya sama Allah. Tapi Itu kamu nabi bandingin. sesembahan. Kalau kamu bandingin Nabi Muhammad, bandingin dengan Paulus, itu baru perbandingan yang benar. Gimana sih? Mulanya itu Yesus itu benar nabi, tapi nabi sesembahan. Oh, berarti dia nabi bukan Tuhan. Cuma nabi dituhan-tuhanin gitu. Cuma nabi Nabi disembah. tapi nabi sesembahan. Iya, berarti dia nabi, cuma ada orang yang ngeyel nyembah dia gitu maksudnya. Gimana Kok sih? ngeyel toh. Ya terus gimana lega ngeyel toh piye toh Mas? Panggilan ibu orang yang percaya kepada Yesus itu sudah panggilan, sudah pilihan, bukan semaunya sendiri tapi pilihan. Pilihan siapa? Pilihan dari Yesus sendiri, dari Bapa sendiri, dari Tuhan Allah sendiri. Tuhan Allah yang Tuhan milih. Allah, ya Oh, toh, bukan Yesus ya? Loh, Yesus dengan Allah itu sama. Oh, Yesus itu Bapa. Yesus itu tetap Yesus tapi tetap di dalam Bapa. Jadi istilahnya itu Yesus di dalam Bapa, berarti Bapa di luar Yesus. loh, ibu ndak ngerti. Katanya Yesus di dalam Bapa, gimana sih? Gincu di dalam tanganku, berarti tanganku di luar gincu kan? Yesus di dalam Bapa kan? Berarti Bapa di luar Yesus. Coba diibaratkan satu tubuh supaya gampang dimengerti. Kalau Satu Yesus tubuh. itu, iya, Yesus dengan Bapa itu satu tubuh. Gandeng. Iya, bukan cuma gandeng toh. Menyatu. Berarti kayak kembar siam ya? Kembar siam. Satu tubuh. Oh iya. Ya, kembar siam. Jangan gitu lah Bunda Nora, terlalu ngeri lah, jangan gitu. Bukan gitu ya maksudnya Jo ya. Bukan Iya, ya. bukan. Bukan. Bunda. Kalau Gimana? kembar siam itu sendiri-sendiri lah, ini satu tubuh kok. Enggak, kembar siam itu satu tubuhnya tapi dua kepala. Iya kan? Betul kan? Betul nggak? Gimana? Betul sih kalau Ya, kembar siam bisa gitu. juga tapi bukan. Oh, bisa juga. Juga. Bisa juga Bunda Nora. Yang penting ibaratnya itu tidak terpisah. Tapi di situ tentang keilahian, tentang maha kuasaan itu cuma ada di dalam Yesus Kristus Bentar. itu sendiri. Jadi Yesus sama Tuhan Bapa itu satu tidak tubuh, ada. tapi kepalanya dua apa satu? Ya tetap satu dong. Oh, berarti nggak kembar siam. Kepalanya satu. Kepalanya satu. Tamu ini Assalamualaikum, siapa Ustaz dulu? Jo. Assalamualaikum Ustaz. Loh, kok Ustad lagi? Suruh kasih naikkan pendeta kok malah Ustad. Pendeta Ini nggak ada yang request, Bang. Ini nggak ada yang Pendeta? request. Iya, nggak ada yang request. Pendeta nggak ada yang berani naik. Gimana sih? Iya, jemaat lah. Yang mana? Ayo jemaat-jemaat di bawah. Ayo jemaat yang terkasih. Ayo, saudara-saudara, ayo naik. Ajukan permintaan ya, jemaat-jemaat yang dikasihi. Ayo, naik. Ya. Nggak usah takut dengan memberikan kesaksian seperti ini. Karena dengerin tuh Ten, nggak usah takut Ten. Iya, nggak usah takut. Kita itu sudah punya Tuhan yang Udah lanjut. yaitu Jadinya dalam Tuhannya itu Kristus. satu tubuh, kepalanya satu. Berarti nggak jadi kembar siam Bunda, nggak jadi. Oh, nggak jadi. Ya. Nggak jadi, bukan. Berarti satu kepala, Bentar, satu bentar. tubuh. Kak, ini Tejo yang hamilin Surti bukan sih? Aduh, jangan ngomong itu. Nah, aduh, nanti dia turun. Jangan gitu. Jangan gitu Ustadz. Langkah Ustadz. Aduh, jangan Ustadz. Kita harus membudidayakan. Tuh. Nah, Tuh kan? kan turun. Tuh kan pergi kan, mainanku hilang kan? Ustadz Dio sih, Dia kalau mainanku hilang, dia kalau disebut Surti dia lari. Ente, mainanku Ren. Bisa Ustadz Dio. Ente wes. Ente wes. Nanti dia Wes naik. gendong oten Dia munggah. merajuk doang gitu. Ente wes.
Berulang wis. Lihat lagi. Udah. Ustadz Dio minta maaf kepada siapa namanya tadi Sutejo. Silakan ya, Sutejo. Ya Bang Sutejo, maaf ya Bang ya, aku bercanda Bang ya, jangan baper ya Bang. Kok bisa gitu ya dia ya? Oh iya, dia karena kemarin itu siapa yang mutar lagu Sutejo tuh? Aku. Oh, abang ya? Iya, aku. Oh iya ya. Nah, di situ rupanya bininya di situ. Oh. Terus tadi juga disebut lagi bininya marah kayak turun. Ah, bahaya ini Ustadz Dio ini. Kira bener sih Suti dihamilin dia. Ngamuk istri orang, nanti ngamuk istri orang. Begitu kan lagunya begitu. Kan lagunya begitu. Iya. Iya. Maaf ya, maaf teman-teman, maaf. Bukan teman-teman ya, sama si Sutejonya aja minta maaf. Sutejo. Pak Sutejo naik lagi Pak Sutejo. Ah, nggak ada lu, nggak rame Pak Sutejo. Naik Pak Sutejo. Pak Sutejo tolonglah. Kristen itu makin langka sekarang. Hampir setiap hari mualaf, Kamu jangan pergi dulu lah. Ayo naik diskusi. Nanti habis diskusi, insya Allah ada lagi loh yang mualaf dengerin kamu ngomong soalnya. Ayo naik lagi. Baru aja babak-babak mau masukkan dia dalam perangkap. Udah turun Tapi dia. lucunya Ustadz Dio yang bilang Surti, kita yang panik. Bener ya. Iya, kita yang panik ya. Dia tenangkan dulu bininya sebentar. Tadi tuh memang bininya mengamuk. Bahaya ya. Parah deh. Istrinya mengamuk. Ini kenapa sakitan ini? Tadi diturunkan dia noise. Assalamualaikum Bu Nora. Waalaikumsalam. Iya bang, ada yang mau disampaikan, silakan bang. Tidak cuma ngobrol doang. Abang? Tidak yang disampaikan Bu, cuma kita ngobrol-ngobrol doang. Oh, di sini diskusi ya bang ya, maaf ya bang. Iya, kita diskusi. Oke, yuk. Assalamualaikum. Noise juga loh. Memang Sutejo merajuk loh, Ustadz. Makanya turut klarifikasi turun. Ya. Ini tadi sudah nih naik. Assalamualaikum Pak Natalia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saat ini saya ingin berjumpa Mbak Natalia. Ya, tadi pagi Mbak Kenapa? Nora. Alhamdulillah. Kenapa cewek-cewek aja? Ada Dio. Iya, heran. Ini mujahidah muslim. Ini mujahidah muslim yang sangat saya hormati. Di samping Bang Zuma, Yahya Waloni, Don Ditan, semua sudah saya ikuti. Cuma alhamdulillah saya bisa berjumpa Mbak Natalia ini. Ya, sudah lama saya kejar ini berdepan. Selamat ya Mbak Natalia. Selamat berjuang. Alhamdulillah. Turunkan saya sudah satu kata dapat saya sampaikan, sudah senang hati saya. Ya, jangan suruh senyum ya, nggak boleh itu Pak ya. Ya. Makasih ya Pak Tungkat ya. Ya. Lupa. Mujahidah muslim ini. Ya, Masya Allah. Mujahidah muslim. Ya. Gue di follow juga enggak? Gue di follow juga enggak tuh? Aduh. Ayo mana coten-coten? Ini kenapa yang di bawah? Bacakan Amsal dulu Kak Natali. Memang kalian nggak ada akhlak kalian ya? Nggak ada oten di sini nyuruh aku baca Amsal, ini gimana maksudnya ya? Natali dari mana? Dari sini naik ke Komal Bunda Nora. Kutunggu jandamu kampret. Ini kenapa ya kampret ini komen ini ya? Kurang ajar kalian. Ayo oten-oten nggak ada yang naik Kak. Ayo kita butuh hiburan loh ini. Kita butuh hiburan.
Bang Dio yang jadi oten sekarang kita buat. Astagfirullahaladzim, na'udzubillah. Jo, naik Jo. Jo, udah aman, Jo. Oh, Jo. Oh, lebih keren ya, Jo. Sutejo ya. Oh iya. Jo, ternyata Sutejo. Jo naik Jo. Aduh, gara-gara Bang Dio, kita udah susah payah mempertahankan narasi gabrulnya ya kan? Datang Iya. dengan satu omongan saja, udah tumpah. Berserak langsung. Dia nggak apa-apa, masalahnya Yesus Muslim nggak apa-apa, nggak ada masalah. Nggak apa-apa. Tapi dipanggil Surti turun. Turun langsung. Gara-gara Bang Dio. Bang, tanggung jawab lah kau, Bang. Ayo Bang, tanggung jawab lah kau, Ustad, Bang. ayo Ustad, cariin saya mainan Ustad. Ini gara-gara Ustad Dio ini. Serak loh. Mainanku langsung hilang loh. Aku dari tadi ya Bun, mantau komal, nggak ada Oten. Begitu denger ini Bang Jibril sama Bunda Nora ngobrol sama Oten, senangnya hatiku. Baru naik ngobrol, diserak langsung gara-gara Ustad Dio. Lagi ini mereka kak, lagi konsili mereka kak. Yang herannya narasinya setan disambit nggak ada masalah, Tuhannya ngacak-ngacak pasar nggak ada masalah, Surti kabur langsung. Tuh yang Enggak, aku baca namanya kan Bang Jibril, aku. Iya. Tejo ini kayak di mana ya, aku pernah lihat ya, dengar ya Tejo. Oh iya, pacarnya Surti. Kan dia hamil gitu. Iya, ujungnya langsung turun. Tak mau lagi dia. Nanti kalau dia naik ini, dia bilang pasti cukup yang ketiga kali lagi nih, selesai. Anaknya Pak Kades kan itu Surti kan? Enggak, kita udah tahu titik lemahnya. Kalau dia mulai menghujat, kita panggil Surti. dia mulai menghujat, nah, kita tahu hujatan dia apaan. Dia kan tadi mau nyebut, makanya aku bilang, Tejo jangan menghujat. Biasanya kalau Kristen yang lain itu pasti emosi waktu kita bilang, Tuhan kok dilempar takut. Sutejo dikabarkan hapus TikTok. Ini suruh bininya hapus TikTok. Ada teman kita, tapi aku nggak kenal loh. Tiba-tiba ngajak makan siang tersiang nanti. Islam. Ya Islam. Ya udah. Hati-hati aja Islam baru. tapi. Oh aman itu. Alam. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Mas Dio Muslim. dan Bonora. Waalaikumsalam warahmatullahi. Muslim. Ini saya mau tanya sama Ustaz Dio nih. Bisa nggak? Ya bang. Boleh. Ini kan kalau aku mampu jawab. Ini ya. kan tahun 2007. Saya Satgas di Pulau Lirang, perbatasan Indonesia dengan Timur Leste. Terus saya di sana mengajar anak-anak mengaji. Di situ ada anak umur 10 tahun namanya Alif. Orang tuanya, bapaknya Kristen, mamanya Islam. Orang tuanya nama AE saja. Terus istrinya namanya NH. Saya ajar dia mengaji di musola. Tiba-tiba itu karena saya persingkat cerita, tiba-tiba itu anak itu meninggal, tapi orang tuanya Kristen, mamanya Islam. Jadi Alif ini meninggal itu malam Kamis. Pas bapaknya, karena bapaknya itu sebagai imam juga, dia mau dikuburkan secara Islam. Jadi itu tangannya sudah dilipat di atas dadanya begitu, sudah dilipat. Tiba-tiba bapaknya datang keberatan mau dikuburkan secara Kristen. Lalu
bapaknya itu datang mau kasih turun tangannya tuh, kasih lurus tangannya turun ke bawah. Dia kasih turun pertama, tangan lurus, pas dilepas tangan kembali ulang terlipat. Itu sampai 3 kali, begitu berturut-turut. Dikasih lurus tangannya ke bawah, nggak bisa langsung tangan kembali terlipat. Setelah itu karena berargumentasi dengan pihak dari keluarganya yang dari Kristen ini, karena mayoritas di sana, kayak itu sih cuma minoritas yang Islam di situ, karena kan dari yang dari Timor Leste untuk lari ke Pulau Lira untuk sebab mengungsi. Pas itu karena sudah bapaknya dia ngotot terus, sudah terpaksa keluarganya dari yang NH ini, yang perempuan yang istrinya mengalah. Dikuburkan itu Alif secara Kristen. Setelah dikuburkan malamnya, dikasih mimpi mamanya. Dia bilang, "Mama, kenapa kamu kasih kubur saya secara Kristen, sedangkan saya yang mengaji waktu di musola. Saya di sini tersesat. Saya sini gelap gulita, tidak ada tempat saya di sini." Itu. Lalu mamanya ceritakan sama bapaknya, bapaknya bilang saya semuanya dosa-dosanya saya tanggung jawab. Saya pikul semua dosanya itu. Itu bapaknya yang masih Kristen itu. Itu dikasih mimpi itu mamanya 3 malam berturut-turut, itu kasih mimpi begitu terus. Baru bapaknya mengaku mau semua beban dosa-dosanya bapaknya yang pikul semuanya. Lalu tidak dikasih mimpi, lalu anak itu tidak memimpikan dirinya sama ibunya itu. Itu meninggal itu bagaimana Pak Ustaz? Apa itu bisa secara Islam atau bagaimana itu? Secara Kristen? Karena kan waktu hidupnya itu mengaji, terus dikubur secara Kristen. Itu bagaimana Pak Ustaz? Itu saja. Iya, oke. Masya Allah ya, lumayan ini pertanyaannya. Jadi ya, si anak itu meninggal di atas keislamannya karena dia belajar Al-Quran, belajar ngaji. Iya. Itu indikasi Di-mute dulu Bang Alam, noise Bang Alam. ya, itu indikasi terkuat suara bahwa TV itu. dia memilih agama Islam. Umurnya berapa Bang? Kalau boleh tahu Bang, anak itu Bang. Anak itu umur berapa? Itu kelas 3 itu 10 tahun Pak Ustaz. Umurnya kelas 3 SD. Umurnya 10 tahun, kelas 3 SD tuh. Nah, Belum udah balik disunat lah ya. Belum disunat belum itu enggak. Sudah. Ya. Sudah disunat. Sudah Ibu Nora. Iya, berarti Muslim dia. Sudah Muslim itu. Udah disunat, udah Muslim. Iya. Udah Muslim, dia mati di atas keislamannya insyaallah. Adapun tentang dikebumikan dengan cara Kristen itu bisa dipindahkan. Jadi nanti ada hukum memindahkan kuburan. Jadi nanti kalau memang bisa diperjuangkan, orang tua dari keluarga dari ibu ingin memperjuangkan itu dan ternyata mereka menang di mahkamah, umpamanya dibawa ke mahkamah syariah atau di mahkamah negeri, dan mereka memenangkan hak asuh atau hak keberhakan atas anak tersebut, mereka punya wewenang dari pemerintah, boleh dia pindahkan kuburannya. Jadi sisa-sisa dari mayat tersebut itu diangkat, dipindahkan ke pemakaman kaum muslimin kalau memang itu memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan, maka la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani satu jiwa kecuali sesuatu yang dia sanggupi. Berarti dia mati di atas keislamannya walaupun tata caranya mengikuti paksaan dari perbuatan bapaknya. Itu enggak masalah insyaallah. Dan kita semoga Allah ampuni dosa-dosanya. Tapi ini Pak Ustaz, maksudnya gini kan, kedua orang tuanya kan belum menikah. Cuma itu yang suaminya AS itu dia janji terus, dia bilang nanti setelah anak ketiga lahir baru saya masuk Islam. Ternyata kan setelah anak ketiga lahir baru menikah secara resmi. Tapi itu kan belum melalui pernikahan itu Pak Ustaz. Iya, berarti anak zina berarti dia. Bukan anak zina, anak hasil. Jangan bilang anak zina. Anak itu tidak ada yang zina, anak itu tidak ada haram. Hasilnya, Iya, maksudnya perbuatannya. maksudnya anak hasil zina.
Ya, kalau anak hasil zina, karena kan ya. Karena kan bapaknya ini masih Kristen, mamanya Islam, tapi belum menikah secara resmi. Nah, anak itu kan lahir, setelah dia itu baru meninggal, tapi anak itu lahir, dia besar, tapi mengaji. Saya sering ajarkan itu, mengajar dia mengaji di musola itu, anak itu. Iya, berarti Bapaknya, ibunya menikah apa? Kedua orang tua itu belum menikah resmi, belum melalui pernikahan, masih mempertahankan masing-masing. Jadi sampai anak itu lahir tidak ada surat-surat nikah, tidak pernah ibaratnya mamanya masuk Kristen, diberkati di gereja, atau masuk Islam bapaknya mualaf dulu, tidak ada? Tidak ada, masing-masing pertahankan agama. Bang, ini sepakat para ulama ya, kalau wanita muslimah menikah dengan wanita muslimah menikah dengan laki-laki non muslim, itu pernikahannya batil dalam bahasa agamanya. Batil, maka dia dianggap jadi muamalah mereka sebagai suami istri itu dianggap zina dan dianggap sebagai dosa. Itu berbeda sebaliknya. Kalau sebaliknya enggak, kalau laki-lakinya muslim, dia menikahi wanita kitabiyah, wanita dari ahlul kitab. Nah, ini pun nanti akan ada pembahasan nanti. Nanti ada pembahasan tentang kitabiyah, wanita al-kitabiyah ini di mana, yang zaman dahulu kah atau mereka yang ada sekarang? Seperti itu. Jadi kalau dia menikah dengan wanita kitabiyah, itu sah pernikahannya, itu dibolehkan. Berarti kalau yang kayak begitu nasabnya ke ibunya ya? Siapa kak? Enggak. Al-walad lil firash, iya, nasab ke ibu tentu. Iya kan, ke ibu Al-walad kan lil firash kepada pemilik ya. Kalau ibunya muslim ya berarti anaknya muslim. Iya, dia ketika dia belajar ngaji, sudah disunat, itu kan dia sudah memilih agama Islam. Nah, yang herannya begini, apa hak si laki-laki ini, ayah biologisnya, kepada anak ini sementara ibunya belum dinikahi? Gimana kak? Iya, yang saya bilang sama Bang Alam ini, apa hak ayah biologisnya kepada anak ini sementara ibunya belum ada dinikahi? Ya. Betul tidak? Betul. Nggak ada haknya dia. Nggak ada hak. Bisa kita apa? Ibaratnya kalau mau ke hukum, bisa dipertanggungjawabkan kalau menurut syariat Islam. Dia nggak ada hak, belum dinikahi kok. Dia nggak bertanggung jawab, gitu loh. Aturannya iya, bisa. Yang nggak ada haknya memang bang. Yang karena itu kan kampung di sana itu kan dia mayoritas itu yang Kristen, minoritas itu Islam, cuma itu ada 10 kakak saja di situ yang Islam di situ, yang kampung itu. Nah, jadi makanya dia suaminya keluarga Islam itu dia menyerahkan saja karena yang menghindari dari hal-hal yang tidak diinginkan begitu. Nah, jadi ini sedikit ya. Jadi begini, ini pelajaran bagi wanita muslimah ketika memiliki pasangan ataupun mencari pasangan ataupun memulai mendekati seorang laki-laki. Makanya kenapa di Islam itu sebenarnya ya memang diharamkan yang namanya untuk berpacaran ya. Seperti ini jadinya gitu loh. Maksudnya apa? Coba kita berpikir secara logik. Kita memilih laki-laki ini menjadi pasangan kita ini biar dia menjadi imam bagi kita. Imam bagi keluarga kita yang akan menuntun anak-anaknya dan istrinya itu di jannah Allah. Terus kita cari orang yang berbeda keyakinan. Sekalipun dia mualaf. Ya. Dia mualaf 1 minggu sebelum pernikahan. Ini saran ya, saran dari saya pribadi. Maaf kalau ada yang bertentangan.
Saran saya lebih baik kalau memang dia ingin menikahi kamu, menjadikan kamu istrinya, dia mualaf, suruh dia belajar dulu. Setidaknya minimal itu 6 bulan deh. 6 bulan deh, masukkan dia ke pondok pesantren sana. Belajar dulu. Ilmu fikih itu belajar dulu. Ya. Jangan karena mau menikah, tanggal 15 menikah, tanggal 5-nya sudah masuk Islam. Setelah menikah, udah jalan masing-masing. Istri sholat, suami sibuk kerja. Giliran disuruh belajar sholat, tidak sempat. Nah ini gabrol. Gabrol. Ya, aku sedikit edukasi boleh Kak? Ya, nggak apa-apa. Silakan. Izin, Ane mau izin undur diri, mau sambung kerja. Oke. Siap, Bang Bang Jibril. Jibril. Lekas Salam sembuh dua, ya. salam dua Kristus, Maha Benar Allah. Saya nggak mau. Segala sesuatunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, aku izin ini ya, mengedukasi buat teman-teman yang mau menanggapi boleh. Ya, teman-teman yang mau menanggapi boleh naik, silahkan naik. Menikahi wanita muslimah itu tidak boleh dinikahkan dengan pria non-muslim. Oke, teman-teman, itu menurut kesepakatan para ulama, dan nikahnya itu batil. Ya, nikahnya batil. Jadi kalau teman-teman ada yang typing Dio belajar ulang, iya aku harus belajar ulang lagi, kita sama-sama belajar ya teman-teman ya. Itu kesepakatan dinukilkan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni, dalam syarah menjelaskan ucapannya Al-Khiraqi, la yajuzu kafir la yuzawwiju kafirun muslimatan. Kafir itu tidak boleh menikahi seorang wanita muslimah bihalin, dalam kondisi apapun. Kenapa? Ammal kafir, adapun orang kafir itu fala walayata lahu ala muslimatin bihal. Dia tidak punya hak kuasa apapun atas muslimah dalam kondisi apapun. Bi ijma'i ahli ilmi, berdasarkan kesepakatan ahli ilmu, di antara mereka Imam Malik, buka aja lah ya datanya biar nggak dibilang hoax. Ya. Berdasarkan kesepakatan Imam Malik, Syafi'i dan Abu Ubaid, ini Abu Ubaid bin Salam wa ashabur ra'i, berkata Imam Ibnul Munzir, ajma' ala hadza kullu man nahfadhu anhu min ahli ilm, sepakat atas perkara ini ya para ulama yang kami hafalkan ilmu dari mereka dari kalangan ahli ilmu. Oke teman-teman, ya ada WA Bang Zuma, bentar. Kok muncul dari sini ya? Nah, adapun sebaliknya teman-teman, sebentar. Kalau laki-laki muslim boleh nggak dia menikahi wanita yang non muslim alias dia ahlul kitab dari kalangan Yahudi dan Nasrani? Itu boleh. Mana dalilnya? Surah Al-Maidah ayat 5. Al-yawma uhilla lakum at-thayyibat. Pada hari ini uhilla lakum at-thayyibat, aku halalkan untuk kalian makanan-makanan yang baik, segala sesuatu yang baik. Wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum. Makanan atau sembelihannya ahlul kitab itu hillul lakum, halal bagi kalian, wa ta'amukum hillul lahum, dan makanan kalian halal bagi mereka. Sembelihan yang disembelih atas nama Allah. Wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladzina utul kitab, dan wanita-wanita yang muhsan, ini wanita-wanita yang terjaga kehormatannya, dibikin pula wanita-wanita yang terjaga kehormatannya dari kalangan orang-orang beriman atau dari kalangan ahli kitab min qablikum, sebelum kalian. Idza ataitumuhunna ujurahun, kalau kalian memberikan mahar kepada mereka. Gitu. Naik aja Bang Brother, naik aja sini. Ini muslim apa Kristen sih Bang Brother ini? Naik aja Bang, kalau Abang muslim, Bang Brother, silahkan naik, kita diskusi.
Kalau abang Kristen ya nggak usah naik. Aku maklumi. Kalau abang Muslim naik, kita diskusi. Nah, sebenarnya begini ya, Bang naik aja, Jo, Bang. ya. Ya. Ya, kalau jodoh memang ya, jodoh tuh itu jodoh, maut, rezeki itu sudah ketentuan dari Allah, kan begitu ya. Nah, kalau memang, tapi itu kan itu adalah pilihan juga, Bang. Betul tidak? Nah inilah makanya kita manusia ini harus dibekali oleh ilmu. Betul. Baginda Rasulullah saja sendiri mengatakan, iya, apa yang dilihat dari perempuan itu ketika kita ingin menjadikan dia itu pasangan kita. Ya bibit bobot bebet bubut, dari dia punya keturunan bagaimana, keluarganya itu bagaimana, dia itu bagaimana. Tetapi yang paling utama adalah agamanya. Gitu loh. Nah sama seperti halnya memilih suami. Dia beda agama. Bang Alam noise. Dia beda agama dengan kita. Bang Alam noise bang. Aduh. Jangan dibuka dulu. Nah dia beda agama dengan kita. Saking cintanya kita tidak mikirkan bagaimana nanti ke depannya. Dia tidak ada ilmu. Sholat harus kita bimbing. Ya lebih bagus dia belajar dulu sama Pak Ustadz. Nah, kalau dia sudah belajar 3 bulan, 6 bulan, dia datang menikahi kita. Kalau jodoh nggak akan kemana loh bro. Nah, ujungnya jadi kayak begini. Kamu menerima dia mualaf 1 minggu sebelum menikah. Sudah, adalah anak 1-2. Ujungnya terjadi prahara. Kembali lagi si suami ke Kristen, si istri ke Islam. Otomatis bagaimana? Anak yang jadi hancur. Ikut bapaknya nanti ke Kristen, ikut ibunya ke Islam. Nah ini kalau tidak dibekali dengan ilmu. Betul. Aku sepakat dengan Kak Nora. Makanya ya teman-teman ya, aku kenapa di antara pertimbanganku aku nggak buka komal edukasi. Di antara pertimbangan Islaman. Assalamualaikum. Karena sekarang kawan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bang. Ini yang Bang. perempuan ini kan korban kebohongan, karena perempuan itu dibohongi terus. Dia bilang maunya laki-laki mau masuk Islam, setelah punya anak 1 dituntut untuk syahadat. Dia bilang belum, tunggu anak 2 baru saya masuk Islam. Itu bang. Kan dibohongi terus. Itu trik betul. Ya, makanya perempuan percaya, jadi memang orang itu tukang pembohong. Enggak, sebentar dulu Bang Alam. Bang Alam, Oke, ya. lanjut. Udah. Lanjut. Oke. Jadi sebenarnya poinnya tadi sudah benar. Poinnya tuh begini. Perempuan jangan terlalu tergoda dengan seperti itu. Itu sudah gini loh. Kamu sudah dikuasai oleh syahwat. Itu syahwat itu. Saya nanti dek kalau sudah nanti ini saya akan masuk Islam. No. Lebih bagus tidak usah kok jadi lakiku. Gak apa-apa gitu loh. Itu udah tergoda dengan syahwat gitu loh. Kok mau dia ditipu? Itu saja gitu loh. Nah lanjut dengan Bang Brother dulu. Ya silakan Bang Brother. Ada yang mau disampaikan? Begini Bunda, kan di Islam kita itu kan Allah sudah janjikan masalah jodoh maupun rezeki kematian itu tidak akan tertukar. Ya, enggak tadi loh Bang masalah nikah. Pernikahan seorang wanita muslimah ke orang kafir itu hukumnya apa Bang? Begini, kalau pernikahan itu memang dalam Islam tidak bisa kita nikah yang selain non Islam. Tapi kalau jodoh itu kan kehendak Allah, Bang. Gerak dari Allah. Jodoh, kematian dan rezeki itu tidak akan tertukar. Gitu. Jadi kita kalau seorang wanita wanita muslimah boleh Bang? Enggak, sebentar. Wanita muslimah boleh nggak nikah dengan laki-laki non muslim? Laki Kristen. Iya, kalau jodoh Bang. Ya sudahlah. Iya, kan dalilnya di mana? Itu ya, dalilnya di mana Bang? Dalilnya kan begini, jodoh, rezeki, kematian tidak bisa tertukar, Bang. Iya, di mana dalilnya itu? Jodoh, rezeki, kematian tidak bisa tertukar. Di mana dalilnya itu? Nah, itu saya lagi di luar nih, Bang. Tidak di rumah, jadi alah. Cuman saya pernah dengar gitu, Bang. Dengar di mana, Bang?
Di ustadz sering ceramah jodoh kematian. Ustadz siapa? Bang. Ustadz siapa? Saya Sebentar. ini memang tidak masuk akalku. Dia bilang di ustadz mana yang membenarkan memperbolehkan menikah beda agama, Bang? Bukan beda agama, saya tidak membahas agama. Abang diam dulu deh, abang diam dulu. Saya rasa ilmu abang lebih cetek, maaf. Saya jadi ngomong kayak begitu sama saudara seiman saya. Abang mengatakan tadi jodoh, saya tadi sudah katakan jodoh, rezeki, maut, kematian itu adalah ketentuan ketetapan dari Allah, betul. Nah, itu betul. Tetapi, itu dengarkan dulu. Makanya dengarkan dulu. Jodoh ketika kamu sudah bertemu dengan laki-laki yang non-Islam, yang tidak seagama, seakidah denganmu, kau katakan itu jodoh. Makanya saya bilang, hidup ini juga pilihan, abangku. Pilihan. Kalau kamu, makanya saya bilang, ayolah. Kita ini dibekali dengan ilmu agama. Apa dikatakan baginda Rasulullah? Dari beberapa kriteria ketika kau memiliki pasangan, yang paling utama adalah agamanya. Dia dari kalangan pejabat, dia memiliki pekerjaan yang bagus, yang meyakinkan, tetapi tidak seakidah. Itu tidak boleh. Makanya dikatakan yang kita lihat paling utama adalah agamanya. Betul, jodoh itu Allah yang menentukan. Didatangkanlah laki-laki ini beda agama. Sekarang saya tanya, abang, kamu mau jadi lakiku? Mau, dek. Kamu mau masuk Islam? Mau, dek. Tapi saya mau kau nikahi, tapi kau belajar agama dulu. Masuk pondok pesantren, belajar kau dulu 6 bulan di sana. Dia belajar. Pas keluar dia udah paham tentang apa? Sholat, tentang surat-surat pendek. Ya udah menikah, bang. Tapi kalau kita menikah 1 minggu mau menikah baru dia masuk Islam, terjadi prahara, saya masuk Kristen aja. Apa yang mau terjadi, bang? Itulah pikir, bang. Betul, jodoh itu ketentuan dari Allah. Tetapi kita bisa memilihnya, menerima atau tidak jodoh itu. Gimana bang ini? Coba abang punya anak deh yang nikah sama non muslim aja dulu deh. Paham abang? Gak paham juga? Iya betul, saya paham Bunda. Ya udah bang. Enggak, sebentar, Bang Brother ini. Bunda, izin, Bang Brother ini benar-benar Muslim atau gimana, Bang? Asli Demi Muslim, Allah, ya? saya Muslim, demi Allah sama. Ya gini bang, dengarkan ya bang ya. Jadi biasakan ketika saudara Muslim kita bernarasi, walaupun teman-teman Muslim di bawah itu typing, bukan berarti kita boleh typing semau kita, gitu bang. Aku nggak masalah, mungkin abang belum kenal aku siapa, typingan abang tadi aku kaget. Ya, aku Jadi kaget, begini abang bang, typing, "Woi." jadi begini Abang bang, bilang, "Woi." sebelumnya aku, maaf. Sebentar bang. Abang bilang tadi, woi Ustadz, bukan batil. Saya sampaikan pernikahan seorang wanita muslimah dengan seorang pria kafir itu nikahnya batil. Bukan saya yang ngomong bang. Yang ngomong begitu kesepakatan yang dinukil oleh Al-Imam Ibnu Qudamah. Imam Ibnu Qudamah itu imam besar dalam mazhab Hambali. Itu bang. Tapi nggak apa-apa lah, mungkin abang belum kenal saya. Nggak perlu juga saya perkenalkan diri saya siapa. Tapi kalau abang mengatakan saya dengar-dengar, itu bukan ilmu bang. Ini bang, tidak, jadi kita terlalu melenceng jauh bang. Kita bahas dulu masalah jodoh bang. Jadi seandainya jodoh ini seperti pilihan yang seperti benda pilihan, nah kita harus pilih. Sekarang jodoh ini masalah rezeki itu kan itu rahasia Allah. Dirahasiakan. Jodoh, kematian dan rezeki itu dirahasiakan oleh Allah. Seandainya kalau ini jodoh seperti pilihan suatu benda A maupun B, ini jodohmu, ini pilihan ini di depan mata. Nah itu kita pasti milih yang harus Muslim. Sekarang jodoh ini dirahasiakan. Gimana kita memilih yang dirahasiakan oleh Allah? Gitu bang. Belajarlah dulu bang brother. Belajarlah. Saya mau jadi bang. Terima kasih teman-teman. Mungkin mau belajar. Loh, kok turun? Nggak apa-apa, diskusi aja bang. Enak bang, kita sama-sama Muslim mau berdebat. Bukan berdebat, kita diskusi aja. Ya begini, inilah yang sering aku sampaikan ke teman-teman ya. Mohon maaf nih teman-teman ya, aku harus tegas dalam hal ini. Seorang Muslim itu kalau ngomong
itu kalau dia ngomong, itu dia akan pertanggungjawabkan ucapannya. Makanya ada hadis yang mengancam seseorang berbicara tanpa ilmu, apalagi urusan agama. Ya, kita diharamkan berbicara tanpa ilmu, bersikap tanpa ilmu. Loh, mana dalilnya Bang Dio? Ini aku buka dalilnya. Ini edukasi aja ya, aku bukan mau menjudge abang tadi ya, karena dia ngaku muslim ya nggak apa-apalah. Sebagai seorang muslim kita saling menasihati aja. Nih, di dalam Al-Quran, teman-teman bisa buka dalam surat Al-Isra ayat yang ke-36. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Jangan engkau bersikap terhadap sesuatu yang kau tidak punya ilmu di dalamnya. Kenapa? Inna sam'a, sesungguhnya pendengaran, wal basara, penglihatan, wal fuada, hati, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua itu nanti akan ditanya oleh Allah. Artinya haram kita berbicara tanpa ilmu. Bahkan Nabi sangat jelas mengancam dengan neraka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang orang yang berbicara tanpa ilmu. Apalagi kita dalam berdialektika ya, khususnya di APK TikTok ini ya teman-temannya. Aku jujur aja ya, aku kalau ada teman-teman debaters, umpamanya ada orang typing di bawah dengan typingan yang kasar, woi Nora gini-gini gitu kan, aku curiga ini orang ini jangan-jangan oten. Kalau aku ya, kenapa? Karena di dunia APK ini kalau ada orang bernarasi keras atau bernarasi kasar seperti itu kepada teman-teman debaters atau teman-teman diskusiers muslim, itu pasti dia agamanya bukan muslim gitu. Karena kalau sesama muslim pasti dia akan menghormati. Makanya aku kaget tadi typingannya, woi katanya, dia bukan batil bla 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 gitu kan. Sedangkan aku menukilkan ijma yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni. Teman-teman yang belum tahu boleh searching apa itu kitab Al-Mughni. Kitab Al-Mughni itu salah satu kitab besar dalam mazhab Hambali. Penulisnya Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Hambali. Beliau menukilkan ijma. Al-Imam Ibnu Qayyim pun menukilkan ijma. Begitu. Jadi bukan karena mentang-mentang jodoh itu ditentukan oleh Allah, rahasia Allah, bukan berarti langsung otomatis boleh hukumnya. Enggak. Kalau kita berbicara tentang syariat, ya harus ada dalil tentang hukum ahkam. Tapi kalau kita ingin berbicara tentang masyiatillah, tentang kehendak Allah atau takdir Allah, itu beda lagi pembahasannya. Ada telepon tuh. Bentar, ada telepon masuk. Bentar. Oke. Ini cowok ya teman-teman ya, bukan cewek. Cowok ini cowok ya. Udah nggak apa-apa. Saya cemburu kok saya Bang Dio. Izin sedikit ya. Jadi begini ya, bagi saudara-saudaraku yang ada di bawah tuh, maaf kalau saya ini terpancing emosi saya kalau ada saudara muslim yang membenarkan hal itu. Coba yang lain dulu di mute, Bang Rusti izin di mute dulu. Kalau dia mengatakan bahwa rezeki, maut, jodoh itu adalah rahasia Allah. Nah, kita buat satu contoh. Kalau ada laki-laki yang menggoda saya, ini contoh ya, saya masih istri orang. Saya akhirnya mau juga sama laki-laki itu. Berarti itu apakah jodoh saya? Kan rahasia. Ini satu contoh. Berarti membenarkan dong. Kalau ada perempuan yang menggoda suami kau tertarik sama perempuan itu, berarti itu mungkin juga jodohnya. Kan rahasia Allah. Kita kan nggak tahu. Dan nggak boleh kita tentang. Terus yang kedua, soal rezeki. Kamu melihat ada dompet jatuh, tas jatuh, yang di situ sebenarnya sudah ada KTP-nya. Ada isi uang yang berjuta-juta. Kamu boleh ambil. Itu kan rezeki kamu. Ya kan? Walaupun kamu tahu di dalam dompet itu, di dalam tas itu ada KTP yang punya barang itu. Ya ambil aja. Kan rezeki. Rahasia kan? Ini rezeki nomplok.
Kecuali memang uang 100.000 jatuh di tanah, tidak ada yang mengakui, ya udah, memang rezeki kita, kan begitu. Tapi ini dompet, ada KTP-nya, ada SIM-nya, ada uang berjuta-juta, terus kamu bilang itu rezekimu yang sudah ditentukan oleh Allah. Makanya saya katakan, segala sesuatu itu juga adalah pilihan. Kalau datang laki-laki, Allah memberikan kita mungkin laki-laki ini. Nah sekarang kita berpikir, laki-laki ini ternyata beda agama dengan kita. Makanya ingat apa yang dikatakan oleh baginda Rasulullah. Semua kriteria itu yang kamu lihat dari laki-laki itu, bibit, bobot, bebet, bubut, kalau bagus semua, utamakan agamanya. Kalau dia sudah beda dari kamu, untuk apa kamu memilih dia? Dia kaya, dia ganteng Nora, dia kaya, dia anaknya pejabat. Siapa sih yang gak mau sama dia? Terus agamanya apa? Tapi dia Kristen. Kamu milih dia? Dah. Ingat apa yang dikatakan. Kejarlah akhirat, maka dunia akan menghampirimu. Dunia ini adalah neraka bagi umat muslim. Dunia ini surganya bagi orang kafir. Jadi berhati-hatilah. Kita harus dibekali dengan ilmu. Setiap memilih jodoh, pikirkan baik-baik. Karena apa? Yang kita pilih ini adalah pasangan kita nanti sampai di akhirat. Bukan di dunia semata. Ya. Yang sama Islam aja ada perceraian. Apalagi yang beda agama. Jadi jodoh, maut, rezeki memang itu adalah ketetapan dari Allah. Tetapi kita masih diberikan Allah itu adalah pilihan. Silakan memilih. Kamu memilih gaji 100 juta tetapi menjual narkoboy. Atau kamu memilih 5 juta tetapi menjadi seorang kuli, buruh. Bagus kok pilih yang mana? Yang halal atau yang haram? Itu sama-sama rezeki itu. Rezeki. Jadi kita minta kepada Allah, berikan rezeki yang halal. Jodoh yang memang seakidah dengan kita. Kan begitu, makanya kalau orang menikah, semoga menjadi sakinah mawaddah warahmah ya. Bagaimana mawaddah warahmahnya sementara dia beda keyakinan? Nah, begitu. Jadi Bang Brother, saya minta maaf kalau saya agak emosi tadi. Saya tidak suka, ya. Saya betul-betul tidak suka orang yang tidak paham, yang tidak mengerti, tetapi menegur orang yang sudah paham dan mengerti dan ada ilmunya. Hati-hatilah. Bang Dio ini ilmunya Masya Allah ya. Bukan kaleng-kaleng. Makanya saya suka kali terpancing emosi orang yang seperti itu. Yang sudah menghujat Nabi, yang mengatakan seperti itulah tapi nggak ada ilmu tuh. Aduh. Mending kayak kita lah yang awam tapi paham. Menikah beda agama itu batil. Tidak boleh. Haram hukumnya. Gitu loh. Kita cari yang baik-baik aja lah ya. Jangan yang aneh-aneh. Silakan Bang, siapa nih? Oh nih Bang Dio. Assalamualaikum Bu Nora. Ya waalaikumsalam Bunda. Iya. Ini mau bertanya sedikit ini sama Ustadz Dio. Oh ya, ini ada dia. Ya, Bang Dio, makasih. dibuka mute-nya. Ya Ustadz Dio. Aku ngomong dari tadi nggak ada suara. Iya. Enggak, saya bertanya dulu nih. Setelah itu saya turun. Saya mendengar dari bawah aja jawabannya. Gini Ustadz, itu ini takdir gitu ya, takdir yang ditakdirkan oleh Allah. Terus apakah kita bisa merubah takdir itu? Nah, itu Ustadz, intinya pertanyaan saya gitu. Sudah ditakdirkan sama Allah begini, tapi kita bisa apakah kita bisa merubah takdir itu? Gitu Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nanti kita jawab itu ya Kak ya. Nanti kita aku ini dulu ingatkan sebentar buat teman-temannya. Teman-teman bisa cek dalam surat Al-A'raf ayat 33. Allah berfirman, "Qul, katakan wahai Muhammad. Katakanlah wahai Muhammad,
Apa yang Allah perintahkan untuk dikatakan? Innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Sesungguhnya Tuhanku mengharamkan perbuatan keji yang tampak maupun yang tersembunyi. Wal ithma wal baghya. Tuhanku mengharamkan dosa dan perbuatan semena-mena bighairil haq, tanpa hak. Wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana. Dan Allah mengharamkan aku untuk menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun kepada selain Allah yang Allah tidak turunkan penjelasan tentang itu. Wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Dan Allah haramkan kepadaku untuk berbicara atas nama Allah tanpa sesuatu yang kamu ketahui. Artinya berbicara tanpa ilmu itu diharamkan. Apalagi ini kita bicara tentang hukum. Kan tadi aku ditanya tuh tentang hukum pernikahan bla bla bla, ya kan. Nah, tentang hal itu teman-teman, nggak boleh kita jawab sembarangan. Nggak boleh kita jawab menurut perasaan kita, menurut pengalaman kita, nggak boleh. Aku menjawab itu sesuai dengan apa yang disebutkan oleh para ulama berdasarkan dalil dari Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Sepakat para ulama kalau wanita muslimah menikah dengan laki-laki yang non-muslim, itu pernikahannya disebut batil alias nggak sah. Berarti muasyarah itu pergaulan suami istri yang mereka lakukan selama itu dianggap sebagai zina, gitu teman-teman. Dan itu sepakat para ulama dari kalangan mazhab, sepakat. Oke. Kemudian yang kedua teman-teman, di dalam hadits yang sahih Nabi Muhammad SAW bersabda ini. Sebentar ada telepon masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh nanggapi tadi sebentar sebelum Ustadz Dio menyambung lagi tentang jawaban orang tadi ya yang mengatakan bahwa rahasia Allah tentang jodoh. Saya agak tergelitik juga. Benar yang dikatakan oleh Bunda Nora tadi, jodoh juga ada pilihan juga. Analogi yang tepat tadi seperti Bunda Nora tadi yang soal rezeki juga rahasia Allah. Tapi kita bisa memilih rezeki dari mana itu yang kita dapat, begitu. Kalau tentang uang yang nemu uang tadi, saya kira kurang tepat Bunda, karena barang temuan itu hukumnya kan subhat ya, tidak halal tidak haram, tapi jatuhnya ke haram. Jadi sebaiknya kalau nemu uang itu diambil, tapi bukan diambil untuk sendiri, tapi diamankan atau diserahkan kepada yang lebih berat atau yang istilahnya ya berkuasa lah, begitu, bukan untuk kita sendiri. Dan satu lagi untuk Bang Dio kalau masih mendengarkan, atau titip ke Bunda Nora pertanyaan ke Bang Dio untuk menjelaskan tentang kodok dan kotar tadi ya, menyambung dari pertanyaan Ibu Eva tadi, dijelaskan aja tentang kodok dan kotar Allah. Begitu saja Bunda, terima kasih. Oke, Bang. Pertanyaannya. Ya, jadi begini Bang Juser. Kan dia bilang rezeki itu rahasia Allah. Nah, ketika kita ketemukan ada barang yang memang bukan milik kita, kita menganggap itu adalah rezeki karena rahasia Allah. Tetapi sementara di dalam tas itu sudah ada yang punya, maksudnya sudah ada identitas yang punya barang itu. Gitu loh Bang. Karena dia mengatakan jodoh itu kan rahasia Allah. Jadi ketika didatangkan laki-laki atau perempuan yang berbeda keyakinan, itu udah adalah jodoh kita, karena itu adalah rahasia Allah. Nah, itu makanya saya membandingkannya ke situ, Bang. Kalau datang perempuan pelakor, datang laki-laki pacaran sama istri dia, lah itu kan udah jodoh juga. Kan kalau kita larikan ke situ gitu loh. Betul Bunda, betul. Karena pilihan kan, kita juga punya pilihan. Nah, iya. Sekarang begini loh Bang. Datang perempuan, maaf kata, perempuan ini PSK.
Nah, dia datang kepada kita. Kita juga sebenarnya suka, tapi kan jadi pilihan sekarang. Kamu mau nggak dengan perempuan ini? Kan begitu. Betul kan? Betul. Iya betul Nah, betul Bunda. itu. Jangankan yang baik buruk ya, atau yang kelakuannya seperti Bunda tadi, pelakor gitu. Yang cantik dan tidak aja kita milih kok. Ada yang suka sama kita, tapi kita nggak suka sama mukanya atau dengan wajahnya. Kita nolak. Padahal itu cuma wajah ya. Ya semua juga rahasia Allah, tapi kita punya pilihan. Nah itu. Itu aja Bunda. Terima kasih. Jadi begini, setiap hidup ini itu ikhtiar itu harus ada juga, doa juga, gitu loh. Sebentar ya Bunda Ipa, ini Bang Dio-nya lagi apa? Bang Jusar di mute aja, noise Bang Jusar. Ah nih udah datang. Cek, aku ada suara. Ada. Oke, aku sebentar ya teman-temannya. Aku lanjutkan tadi, sorry tadi ada telepon. Kemudian terkait berbicara tanpa ilmu itu teman-teman, valid dari hadis Abu Hurairah dalam riwayat Bukhari, riwayat Imam Al Bukhari, Nabi Muhammad SAW bersabda, Innal abda la yatakallamu, sesungguhnya seorang hamba berbicara bil kalimati dengan satu kata, min ridwanillah, dengan keridhaan Allah, la yulqilaha balan, yang dia tidak pedulikan apa yang dia ucapkan, yarfa'ahullahu biha darajat, Allah akan angkat dia ya dengan beberapa derajat. Artinya dia yang dia ucapkan itu sesuai dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya kalau dia berbicara ya pembicaraan tersebut adalah pembicaraan yang dimurkai oleh Allah, alias dia berbicara tanpa ilmu dan dia nggak peduli dengan ucapannya, maka dia akan dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Makanya di hadis berikutnya disebutkan seorang hamba ketika dia berbicara bil kalimah ma yatabayyanu fiha, dia tidak ambil kejelasan dari apa yang dia ucapkan, pokoknya asal ngomong saja, nggak ada ilmunya. Yazillu biha fin nari ab'adu mimma bainal masyriq, maka dia akan tergelincir, terperosok ke dalam neraka lebih jauh dibandingkan antara timur dan barat. Nah, jadi nggak boleh kita ngomong sembarangan. Tadi kan aku ditanya tentang hukum boleh apa enggaknya pernikahan itu. Makanya aku jawab nggak boleh, itu batil, nggak sah nikahnya. Nah, terus kemudian terkait masalah takdir, apakah takdir itu bisa dirubah? Jadi ada jenjang-jenjang takdir ya teman-temannya. Takdir Allah Subhanahu wa taala yang pertama itu di Allahul Mahfuz. Nah, segala sesuatu yang telah ditetapkan di Allahul Mahfuz itu tidak akan berubah. Yang berubah itu adalah catatan takdir. Catatan takdir para malaikat, seperti dalam hadits Abdullah bin Mas'ud umpamanya yang tentang 40 hari penciptaan, kemudian setelah 40 hari yang ketiga itu didatangkan malaikat menulis takdirnya, menulis dia orang yang bahagia atau celaka, menuliskan tentang ajalnya. Nah, yang semua ini teman-teman, semua catatan takdir yang ditulis oleh malaikat itu bisa berubah. Nah, berubah atau tidak berubahnya itu ada di Allahul Mahfuz. Di Allahul Mahfuz inilah yang tidak bisa berubah dan kita nggak tahu. Kita nggak tahu apa yang ada di Allahul Mahfuz. Oke, dipahami ya teman-teman ya. Jadi kalau catatan takdir atau takdir yang ditulis oleh para malaikat itu bisa berubah. Makanya ada hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, la yaruddul qada illa du'a. Tak ada yang mampu untuk menolak ketetapan, ketentuan, takdir kecuali doa. Oke, wala yazidu fil umri illa bir. Dan tidak ada yang bisa menambahkan umur seseorang kecuali kebaikan. Artinya orang yang rajin berbuat kebaikan itu bisa panjang umurnya. Nah, nanti panjang atau tidak panjangnya umurnya atau rezekinya lapang atau tidak lapang itu semua sudah ditetapkan di Allahul Mahfuz. Hanya Allah yang tahu, nggak ada yang tahu. Makanya kita disyariatkan untuk berikhtiar. Seperti yang Kak Nora bilang tadi. Jadi jodoh serta ketetapan Allah, tapi kita diberikan kemampuan untuk memilih ikhtiar kita. Mau pilih cewek yang cantik atau yang biasa saja, atau yang kaya atau yang biasa saja, itu ikhtiar kita. Gitu teman-teman. Jadi nggak mutlak kita salahkan ke takdir Allah. Nah, dan itu tidak ada korelasi dengan hukum. Kalau kita berbicara tentang hukum, ya hukum boleh, wajib, sunnah, makruh dan haram itu harus ada dalil. Nggak boleh kita
pasrah kepada takdir begitu saja, nggak boleh. Nah, jadi pertanyaannya Kak Ipah tadi, bolehkah, apakah takdir itu bisa berubah? Bisa berubah, itu dengan kehendak Allah. Tapi takdir yang dicatat oleh para malaikat, gitu ya Kak. Makanya ada Nabi bilang begini, man yasurruhu ayyubsatalahu fi rizqihi aw yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Barang siapa yang senang kalau dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, maka hendaknya dia menyambung tali silaturahim. Nah, sekarang kan rezeki dan umur kan sudah ditetapkan, ya kan? Loh kok bisa panjang? Nah, itu tadi perinciannya. Jadi apa yang dicatat oleh malaikat tentang takdir hamba itu masih bisa berubah. Nah, nanti yang ada di Allahul Mahfud ini kan semua totalnya di situ. Berubah atau tidak berubahnya itu semua adalah rahasia Allah, nggak ada yang tahu, gitu teman-teman. Contoh ya, ada orang sakit teman-teman, dia sakit, kemudian dia berdoa kepada Allah dan dia berobat, sembuh dia. Berubah nggak takdirnya? Berubah kan, dari sakit menjadi sembuh. Nah, dari sakit menjadi sembuh ini, semua ini adalah ketetapan Allah yang sudah Allah tetapkan di Allahul Mahfud dan itu tidak akan berubah. Saya kira dipahami ya teman-teman ya, khususnya Kak Ipah. Ya, terima kasih Jadi siap, penjelasannya. sama-sama Kak. Aku izin dulu teman-teman ya. Terima kasih. Aku izin dulu. Ini panjang nih, masalah takdir ini panjang. Nanti perbedaan antara takdir dan qada dan sebelum segala macam. turun Ustadz, saya beri contoh gini. Iya Kak. Karena bilang takdir itu bisa dirubah, bukan berubah, bisa diubah. Misalnya gini, kau hidup kau kok gitu-gitu aja miskin terus, apa kamu nggak usaha? Dijawab, sudah takdir katanya. Berarti dia tidak mau berusaha. Nah, dia mau itu berusaha, ada. ya kan? Ya, itu ada sekte nanti Kak. Nanti ada Ya, oke, sekte oke. yang disebut sekte Jabariyah atau sekte Qadariyah. Iya. Nanti itu panjang pembahasannya insya Allah. Itu Terima kasih. dia mengingkari ikhtiar dan bersandar hanya kepada takdir. Iya. Nah, sama seperti orang gini Bang, gini Kak. Itu Kakak bantah aja, dia bilang begini. Kalau gitu kau nggak usah makan. Loh, kenapa? Iya, nggak usah makan, nanti kau kenyang sendiri. Nanti takdir kalau ditakdirkan kenyang, kau akan kenyang. Itu pasti dia akan menolak. Kenapa? Karena nggak sesuai dengan hawa nafsunya. Izin teman-teman, Kak Nora, aku izin dulu, aku sholat dulu, nanti gabung lagi. Oke, kawan-kawanku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak ada jadi sekarang narasumbernya, tinggal Dek Nora saja. Ya, lanjut aja. Lanjut ya. Kan udah mau masuk zuhur ya. Lanjut aja Bang, nggak apa-apa. Mungkin Dek Nora bisa memaparkan tentang masalah takdir itu. Barusan kan ada takdir yang tertulis di Lauhil Mahfud dan juga ada takdir yang ditulis oleh malaikat. Nah, tentang takdir yang ditulis oleh malaikat itu yang bisa dirubah, yang tertulis di Lauhil Mahfud itu kan yang tidak bisa dirubah. Contoh takdir yang bisa dirubah itu di antara pokok-pokoknya itu apaan gitu. Barangkali Dek Nora tahu gak? Bisa memaparkan atau gimana? Enggak. Kalau nggak bisa dapat apa? Saya nggak punya kompeten di situ Bang. Kalau mau nunggu Ustadz Dio palingan nanti sekitar 20 menit beliau siap. Nah, masalah itu tak tunggu nanti Ustadz Dio saja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Juga saya jika boleh itu mau izin memaparkan tadi penjelasan Dek Nora itu sebetulnya benar semua itu tentang masalah. Sebentar Bang Sali Agus, izin Bang menambahkan sedikit. Dulu. Ya sebentar dulu Bang Sali Agus. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Bang Sali Agus, izin dulu sedikit biar Bang Rusdi dulu selesaikan ya. Tentang pemaparan Dek Nora tadi itu sebetulnya benar semua itu. Benar semua, cuma gini. Kurang apa itu? Kurang gimana tuh? Kurang ditarik ke logika gitu. Kurang penjabarannya itu cuma kurang aja. Tentang masalah takdir itu sebetulnya kalau setahu saya itu takdir itu mengikuti kejadian sebetulnya tertulis sebelumnya. Sebelum kejadian itu sudah tertulis, tapi terdirinya setelah kejadian itu mengikuti kejadian. Contoh gini,
kayak seseorang itu kata Adik Nora tadi, ada jodoh wanita itu non muslim atau suami non muslim, kemudian ada takdir di situ. Ada takdir di situ, Allah itu, ini sudah takdir Allah kan gitu. Nah, di dalam takdir itu sendiri di dunia ini sebetulnya ada setan itu yang mengganggu itu proses perjalanan takdirnya Allah itu. Terkadang gini, makanya kita itu umat Islam itu dituntut untuk cerdas, untuk berilmu, lebih-lebih bagi laki-laki itu dituntut untuk ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i. Untuk lebih tinggi ilmunya daripada perempuan kan gitu. Karena lelaki itu kan pemimpin dalam rumah tangga itu. Saya diturunkan aja dulu Bunda, ini sudah zuhur, maaf ya. Assalamualaikum untuk saudara semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di situ fungsinya ilmu. Fungsinya ilmu. Ilmu itu untuk memfungsikan akal gitu. Jadi sebelum kita bisa untuk mengkaji tentang masalah takdir itu takdir dari Allah beneran apa itu dari setan gitu, yang notabene-nya setan itu adalah nafsu kan gitu. Kita bisa membedakan itu dari ilmu. Kita harus memfungsikan akal bisa berfungsi karena ada ilmu di dalamnya. Ini saya pingin banget untuk menikah dengan laki-laki itu. Padahal laki-laki tersebut itu adalah non-muslim. Ini kira-kira ini petunjuk setan atau petunjuk Allah kan gitu. Kalau ciri-cirinya petunjuk Allah, tentunya Allah itu menunjukkan ke yang terbaik kan, seperti itu. Sesuai dengan ajaran saya ralat dulu Bang Rusdi. Ya. Yang memberi petunjuk itu hanyalah Allah. Kalau setan itu hanya menggoda, Bang. Iya benar ya. Ya. Jangan bilang setan memberi petunjuk juga, Bang. Bahaya kita nanti, Bang. Lupa. Ya, lanjut. Ya, benar. Ya. Godaan setan. Ini apakah cuman iming-imingnya setan saja ini? Apakah memang benar ini dari petunjuk Allah? Apakah ini cuma iming-imingnya setan saja? Kita bisa membedakan dari ilmu. Apakah ini benar dari Allah? Apakah ini cuma iming-imingnya nafsu gitu? Jika ini